Ini kan aneh Tuhan seperti ini. Ini yang saya tidak masuk logika saya. Media channel ini jahat pikirannya. Dia mencoba menjebak. Oh, jahat. Sudah Anda jelasin saja mengapa? Sudah Anda jelasin saja mengapa sampai Tuhan membunuh ibu kandungnya. Tolong dijawab, Pak. Oke, pintar, bagus. Tolong Berarti dijawab. kamu tahu ya. Yang melahirkan Tuhan kok bisa berdosa juga. Kamu dengar dulu omongan saya. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang untuk menebus. Karena dipalsukan terus-menerus. Karena dipalsukan terus-menerus. Kalau Anda katakan palsu, buktinya mana? Kita bahas. Tidak ada berkorelasi dengan potong urat nadi, kawan. Itu itu kan bukti, bukti. Kamu bilang tadi tidak percaya Al-Quran gitu loh. Bapak misalkan Yesus tuh bilang diserupakan, tapi Bapak tetap memaksakan Yesus tuh disalib. Padahal saya mengenal mana ajaran iblis, mana ajaran Tuhan. Ini saya sangat-sangat bersyukur. Kalau ada ayat membunuh itu perumpamaan ya. Itu cuma perumpamaan. Oh enggak semua. Enggak semua. Lihat kalimat. Anda mau kena Anda menjawab bukan nih. Bertanya. Sebentar. Anda kan mau 2-0 nih kena skakmat. Nah, sebentar, Pak. Bukan sebentar, kan tugas Anda menjawab. Sebentar. Ya ini mau dijawab, kan ada kata pedang. Ini kan mau dijawab nih. Ini kan ada kata pedang, Pak. Anda yang menjawab, bukan balitanya saya. Oke, saya jawab. Mana ayatnya? Saya tidak katakan ayat itu tadi memenggal, tetapi keterangan. Ya sudah, berarti kan Anda sudah jawab. Memisahkan anak dari orang tuanya. Samuel, ya. Anda terlalu goblok berdialog. Betul. Kalau bukan, jangan bilang lah goblok. Nah, jangan alihkan topik dulu, jangan jadi pecundang semua. Jangan dulu jadi pecundang. Kan kamu tidak butuh penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan sampai hari ini untuk menjalankan ibadah puasa ya di hari kedua, dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa dan semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudaraku semuanya, pada video kali ini saya akan menampilkan kembali sebuah video ya yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu. Yang mana di sini ada dua orang saudara kita, yaitu media channel dengan Rahmana Raja Mu'alaf ya, yang kembali keduanya menunjukkan karakter seorang kesatria atau pendekar rakyat sejati ya, yang tak bergeming dan tidak mundur walaupun dikeroyok oleh para kaum kadal ya. Dan mereka berdua patut kita apresiasi dan kita dukung terus supaya terus menyuarakan kebenaran Islam serta meluruskan pandangan-pandangan negatif terhadap ajaran Islam dari kaum kadalnya. Nah, bagaimana nanti keseruan perdebatan ini nanti kita akan saksikan dan dengar bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa untuk ikut subscribe dan share ya. Nah, saudaraku, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Aku Tuhan, aku belum menyatakannya. Apakah yang diajarkan oleh Muhammad sudah menggenapi nubuatan bahwa Allahnya menyatakan diri? Kan gitu. Kalau belum, ya artinya klaim itu kosong. Gitu ya, Pak Yusuf. Silakan. Oke, saya tanggapin dulu ya. Kita lihat fakta saja, pengajaran nyata aja saja ya. Artinya Tuhan dari Adam, dari Nabi Adam, dari Abraham, Nabi Musa itu tentunya Tuhannya sudah benar, sudah ada. Tuhan tidak mungkin salah turunkan informasi dia di dalam kitab-kitab PL, Taurat. Nah, itu artinya Tuhan sudah ada. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk tidak ada di dalam kitab PL, kitab Taurat, tiba-tiba muncul Tuhan Yesus. Kan aneh nih, pada abad ke-1. Kemudian juga dia
mendurhaka kepada ibu kandungnya, membunuh ibu kandungnya Maria kan. Kalau dia Tuhan kan dia mematikan ibu kandungnya sendiri. Nah ini kan aneh Tuhan seperti ini. Ini yang saya tidak masuk dalam logika saya. Kok ada Tuhan membunuh ibu kandungnya? Ya. Pak Media Channel, mohon maaf. Tadi keluar 6 ayat 2 tadi Bapak gimana bacanya? Boleh? Dengar nggak? Apa boleh Tuhan membunuh ibu kandungnya? Apa boleh? Kalau Yesus itu Tuhan kan dia ibu kandungnya kan Maria. Kok apa boleh dia membunuh ibu kandungnya sendiri? Maria itu manusia tuh. Mama dia, Gimana Yesus membunuh ibu kandungnya? Maria kan mati. Gimana Maria? Maria kan ibu kandungnya. Yang mencabut nyawa kan Tuhan. Di mana Yesus membunuh ibu kandungnya? Berarti kamu mengakui Tuhan kan? Yesus itu Tuhan kan? Kan Anda bilang Yesus itu Tuhan, kenapa dia bunuh ibu kandungnya Maria? Kalau ibu kandungnya. Sebentar Pak. Saya jawab ya. Oke, silakan. Tuhan berhak nggak mencabut nyawa manusia? Ya berhak. Nah, tapi ibu kandungnya yang dicabut. Ibu kandung Maria Tuhan, manusia gitu bukan? Maria manusia bukan? Yang jelas dia kan ibu kandung Tuhan. Masa dicabut Tuhan? Maria manusia bukan Pak? Jawab aja. Nggak tahu saya. Dia kan melahirkan Tuhan, kata Anda. Baik. Berarti sakti dong. Sebentar, Maria kan Pak. Oke, silakan. Sebentar. Pak Korpus. Media Channel ini jahat pikirannya. Dia mencoba menjebak. Oh, jahat. Bro, saya kan bertanya, baik-baik. Saya bertanya. Baik, saya luruskan pertanyaan Anda. Logika Anda saya akan diluruskan. Apakah Anda mengenal Tuhan yang punya ibu? Loh, Anda bilang kan Tuhannya dilahirkan dari Maria. Berarti kan ibu kandungnya itu. Kenapa dimatikan ibu kandungnya? Kasihan dong. Ibu Tuhan kalau dilahirkan. Kata siapa Tuhan dilahirkan? Loh, katanya dia dilahirkan. Anda loh yang membuat wacana. Pada abad ke-1 lahirnya. Kata siapa? Jangan debat kusir. Kata siapa? Ayo. Anda mengakuin kan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, di kandang domba, itu kan Tuhan, kata Anda lahir. Menjelma jadi Tuhan. Nah, berarti kan ibu kandung kapan saya bicara Tuhan lahir? Kapan saya bicara Tuhan lahir? Sudah Anda jelasin saja mengapa sampai Tuhan membunuh ibu kandungnya. Tolong dijawab, Pak. Itu saja. Enggak bisa, karena Anda datang dari logika yang salah. Ini Anda datang dari logika yang salah. Tuhan kan yang berkuasa membunuh nyawa manusia. Oke, pintar, bagus. Berarti kamu tahu ya. Berarti kamu Anda datang dari logika yang salah. Pertanyaan salah, bro. Saja ini fakta. Kita bicara fakta, kawan. Ini fakta. Tidak ada fakta yang seperti itu. Jangan bangun narasi yang baru sementara narasinya itu sesat gitu loh. Yang benar bagaimana? Coba tolong dijelaskan. Jangan bangun narasi baru yang sesat. Sebentar ya. Yang benar gimana? Sebentar saya jawab ya. Ini maksudnya si Media Channel ini gini loh. Ketika Yesus datang sebagai manusia, kan dia kan wujudnya manusia, kan gitu kan? Nah, dia nggak tahu kalau Yesus itu datang harus menggenapi hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Saya kasih tahu Media Channel ya. Yesus kenapa dia harus datang sebagai seorang putra? Ini nubuatan Yesaya 9 ayat 5. Ya. Jadi dia datang sebagai manusia memang harus lahir dari perawan wanita. Ya, tapi kenapa dibunuh ibunya? Kenapa dibunuh, dimatikan? Gimana, Pak? Sebentar. Kalau dia Tuhan kan berhak mematikan dong. Sebentar ya. Kalau Maria ini adalah manusia, Pak, ya. Kalau Yesus itu Tuhan, dia berhak mematikan siapa saja, tapi bahasanya jangan membunuh dong. Ya. Apa kalau dia membunuh mematikan? Sekarang gini, oke, saya tanya balik. Membunuhnya Maria itu pada saat Yesus masih jadi manusia. Apa Yesus sudah kembali kepada kodrat ilahinya? Saya tanya. Ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kan jangan katanya bilang nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu. Saya nggak tahu. Katanya Yesus Tuhan berkuasa, seharusnya dia panjangkan umurnya, jangan dimatikan. Itu kamu mengakui bahwa Yesus membunuh Maria. Dimatikan, kasihan ibu kandungnya, dimatikan, dia kan kasihan. Maria kasihan dong, ibu Tuhan kok dimatikan gitu loh. Kok sampai dimatikan. Kamu ngomong dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana ngomongnya? Saya kasih tahu. Oke, saya jelasin. Kamu mau nggak saya jelasin? Ini logika loh, ini logika. Loh, logikanya begini dong. Logikanya begini. Yesus ketika disalib itu Maria masih menyaksikan loh. Ngebunuhnya gimana? Ayo, gimana? Yesus waktu disalib, Maria menyaksikan loh. Membunuhnya gimana? Ayo jawab. Jawab.
Nah, saya kan Hubungannya nggak tahu gimana? urusan Loh, Tuhan kalau itu nggak yang tahu jadi kok, Nak. masalah kan. Kalau Nggak Yesus tahu itu kok Tuhan, belum kenapa tentukan. Maria dimatikan gitu loh kawan? Kenapa Nggak tahu. dimatikan? Maria itu kok Saya jawab sebentar ya. dimatikan? Saya jawab Maria sebentar. Ya, ini Maria ya. Ya, Sejak semula ya bahwa upah dosa adalah maut. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu sudah manusia sudah tidak sempurna. Ya, nah disitulah manusia mulai tidak lagi mengalami hidup yang kekal. Siapapun dia yang namanya manusia, itu tidak lagi mengalami kehidupan yang kekal. Itu yang harus kamu tahu. Kenapa Maria mati sampai sekarang? Ya, karena Maria sudah kehilangan kesempurnaan. Kemuliaan Tuhan sudah hilang. jadi Ya, ibunya Tuhan sehingga- berdosa juga, Pak. Dengar dulu, Ibu Tuhan dengar berdosa dulu. juga, Maria. Ini bukan bicara masalah Tuhan dulu. Logika Anda nih, diam dulu. Yang mengatakan itu bahwa manusia pada saat jatuh dalam dosa, ya, upah dosa adalah maut, itu Tuhan yang mengatakan kepada semua manusia. Paham nggak di situ? Tidak terkecuali. Ya, firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan sia-sia. Artinya apa? Sudah keluar bahwa manusia jatuh dalam dosa, mautlah upahnya. Ya, tidak terkecuali. Maria sekalipun. Berarti Ya. ibunya Tuhan Maria berdosa juga, Pak. Ibunya Tuhan Maria berdosa juga orangnya. Masa Ini ibu Tuhan Maria berdosa, ini Pak? ajaran jatuh dalam dosa itu dalam arti apa? Manusia itu dosa bawaan, ngerti nggak? Masalah perjalanan itu beda. apa Ya, logikanya manusia itu apa sudah bisa kehilangan dimasukkan kesempurnaan logika, Pak? siapapun Ibu Tuhan dia. kok berdosa gitu loh. Yang melahirkan Tuhan kok bisa berdosa itu, juga gitu. kamu dengar Kan dulu logikanya omongan nggak saya. benar, Pak. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Itu loh. Ya, ini terserah Anda mau percaya dengan logika Anda, logika yang ya boleh saya katakan logika bagaimana ya. Aduh, sangat-sangat. Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu kamu tanyakan loh, Madia. Malu, Madia. Enggak, soalnya kalau Sangat masalah malu. dosa, Kecil kawan. dia, Mas. Sangat Kalau Iya, masalah kecil dia dosa, nanya. masalah dosa Sangat kan malu. sebenarnya di dalam Taurat Media. juga di Hezkiel Sebentar. 18:20 dosa nggak ditanggung dosa. Sekarang saya Media tanya. sebentar, media sebentar. Jadi gini ya, Iya, di iya, dalam Pak. diskusi harus menggunakan dalil. Jangan cuma menggunakan perkataan sesuka apa yang Anda ingin ucapkan. Supaya diskusi ini menjadi jelas, diskusi ini mendidik, mengedukasi yang menonton, ya. Iya, Kalau Pak. media berkata Tuhan Yesus membunuh Maria, tolong tunjukkan dalilnya. Jadi kalau Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya, itu keterangan yang sangat tidak layak, keterangan yang sangat membuat Anda artinya orang bisa menilai bahwa Anda ini sangat tidak berilmu, tidak berilmu, ya, sangat tidak pintar Anda ini di dalam berdiskusi gitu loh. Tunjukkan ayat-ayatnya itu yang benar, dalilnya di mana, media, supaya orang yang lain itu bisa mengerti, memahami. Ya, sama dengan seperti teman-teman Kristen kalau bertanya kepada yang Muslim, semua pakai ayat. Ada yang ada tertulis di dalam Al-Quran. Nah, itu baru namanya diskusi yang mendidik gitu loh, media. Kalau tidak ada ayatnya, Anda jangan mengarang-arang cerita di sini. Silakan, saya kasih kesempatan Anda untuk ini. Saya lanjutkan, Pak. Saya lanjutkan, Pak. Pak Madia, Tadi sudah saya sampaikan ya. Pak Madia. Di Bible kan di Yeskil 18 ayat 20. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan Maria itu mati untuk ditebus dosanya, berarti bertentangan dengan Yeskil 18 ayat 20. Dosa ditanggung sendiri-sendiri. Ya. Yeskil 18 ayat 20. Anda itu dasarnya. Gini loh media, jangan lari ke kiri, lari ke kanan, lompat ke utara terus balik lagi ke selatan, ke tenggara. Bicara itu satu-satu. Kalau Anda berkata dibunuh, yang mana? Tolong tunjukkan dulu. Anda harus luruskan dulu Anda punya pertanyaan. Kalau Anda tidak bisa luruskan pertanyaanmu, itu akan menunjukkan kualitas media gitu loh. Media channel ini punya kualitas. Saya jawab sekarang. Ini kan masalahnya begini. Tuhan kan Yesus itu kan Tuhan Maha Kuasa. Ya. Dia kan Maha segalanya, diakui enggak? Diakui enggak Tuhan Maha segalanya?
Nah, berarti dia berhak membunuh, berhak mematikan, berhak apapun juga kepada orang lain, Betul, kepada manusia betul. yang lain. Benar nggak? Hmm. Nah, kalau begitu termasuk ibu kandungnya. Ibu kandungnya juga bisa dibunuhnya, dimatikannya, atau apapun jangan namanya, kan? dipukul rata begitu media jangan dipukul rata begitu. Karena Anda Jadi punya belum- logika, Kayak itu ya Anda anak punya TK logika ya. tidak nyampe Nah, ke yang situ. saya tanyakan, Oke. etikanya Begini, Tuhan ini loh, yang begini, saya Madia. tanyakan. Yang saya tidak Begini, membicarakan Madia. masalah Begini, Madia. membunuhnya. Etika Tuhannya Begini, ini, Madia. etikanya di mana Tuhan? Kok bisa membunuh ibu kandungnya atau mematikan ibu kandungnya? Etikanya Begini, Tuhan Madia. ini loh. Begini saya jelaskan kepada Anda ini punya logika nggak jalan sama sekali ya. Terus kalau berdiskusi tidak ada dalil yang jelas ya. Ini diskusi yang tidak mendidik, ini diskusi yang sangat murahan ini kalau diskusi kayak begini. Kalau mau berdiskusi pakai dalil supaya orang bisa menjawab berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab. Jadi jangan cuma berdasarkan pengertian atau asumsi Anda sendiri gitu loh media. Ini saya mau jelaskan kepada Anda soal tentang kematian. Yang membunuh manusia itu iblis. Tuhan tidak pernah membunuh manusia. Ya. Nah, berbeda orang yang di dalam Tuhan Yesus itu iblis tidak bisa membunuh, tetapi Tuhan Yesus menyuruh malaikat untuk menjemput, untuk pulang ke surga. Jadi tidak pernah ada yang namanya Tuhan Yesus itu membunuh mamanya, membunuh orang lain. Tuhan Yesus itu bukan iblis, media. Bukan iblis. Iblis itu yang suka membunuh, menumpahkan darah orang, yang suka membalas orang, yang suka memenggal kepala orang, yang suka istilahnya memprovokasi orang, yang suka berbuat kekerasan. Itu iblis itu. Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, ya. Jadi Anda harus tahu konsep kematian yang benar itu hanya ada di dalam Alkitab penjelasannya. Yohanes 8 ayat 44 Anda bisa baca di situ. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Tuhan tidak pernah membunuh manusia. Nah, makanya Tuhan datang untuk menebus kita dari tangan iblis. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, dia tidak dibunuh oleh Tuhan dan juga tidak dibunuh oleh iblis karena malaikat yang datang menjemput gitu loh media. Jelas ya? Oh gitu ya. Oh berarti saya baru dapat poin baru ini. Berarti iblis itu juga ya mempunyai kekuatan bisa membunuh orang ya, iblis itu Pak ya. Dalam ajaran Kristen gitu. Kalau dalam Islam kan hanya Tuhan yang punya kekuatan. Ya. Gini loh Bukan media. Madia dapat Iblis poin itu baru, bukan Madia tidak bisa pahami yang saya kasih tahu tadi. Upah dosa adalah maut. Sejak semula itu karena iblis lah yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa maut. Anda tuh tidak bisa pahami itu. Bahasa Alkitab Anda susah pahami sepertinya. Nah, saya jawab masalah Yahudi. Anda standby dulu. Saya jawab masalah Yahudi. Media Channel. Anda standby dulu. Pertanyaan pertama Anda sudah dijawab. Masalah Yahudi. Bisa dibukakan Markus 7 ayat 7. Itu mati kamu sama setan. Pak Yusuf, bisa dibukakan Markus 7 ayat ke-7. Ayat ke-7 sebentar ya, Markus 7 ayat supaya dia ke-7. paham itu apa yang Yahudi. Dari buahnya memang ajaranmu buahnya baik. Itu enggak ada ayatnya begitu. Ajaran Islam baik. Standby dulu, saya bacakan. Media Channel. Saya bacakan. Ayat kayak gitu tuh dari Yesus itu, dari buahnya kok. Makanannya enggak diatur kawan. Kalau ajaran Islam hanya mengklaim buktinya. Aturan enggak ada kalimat itu. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan beribadah ajaran kepada siapa Pak Yusuf? Beribadah kepada siapa itu? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8-nya Pak Yusuf. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, periskopnya itu perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Bayangkan itu. Orang Yahudi percaya kok beribadah. Dengar dulu. Orang Yahudi beribadah kepada Yesus, kepada Tuhan. Ya, tetapi ajarannya melenceng sebagian. Ya, masih percaya kepada mitos, masih percaya adat istiadat, masih percaya pada dongeng. Ya.
Itu yang harus kamu pahami, Madia. Sekian Pak Yusuf, terima kasih. Ya, oke. Oke, Jadi begini saya media. tanggapin dulu. Begini. Saya tanggapin sedikit ya, saya tanggapin. Enggak, sebentar. Saya tambahkan sedikit sesuai dengan keterangan Anda tadi. Anda mengatakan jadi iblis berkuasa. Oh, ya benar. Dia sangat berkuasa, ya, walaupun dia tidak maha kuasa ya. Dia berkuasa untuk menipu, membodohi manusia sejak dari Taman Eden. Apalagi untuk menggunakan nabi-nabi palsu. Oh, sangat pintar iblis itu. Sangat pintar dia untuk memakai nabi-nabi palsu untuk membodohi umat manusia. Nah, itu. Jadi kuasa iblis ini jangan Anda main-main. Sejak dari Taman Eden itu manusia pertama saja itu sudah kelepar-kelepar, sudah mate di situ. Sudah tidak berdaya karena iblis itu punya kemampuan luar biasa. Oh, gitu ya, Pak ya. Nah, apalagi iblis itu dia paling senang menggunakan orang-orang yang dia bisa tunggangi, khususnya yang nabi-nabi palsu tuh. Itu iblis paling senang tunggangi itu. Makanya kalau kita mau lihat ciri-ciri Tuhan yang benar itu gampang, dari ajarannya saja. Kalau Tuhan Yesus jelas mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka, mintalah berkat buat mereka. Nah, sedangkan Tuhan yang istilahnya Tuhan yang palsu, yang iblis yang menjadi Tuhan tapi di belakang layar, ajarannya itu pasti selalu menghalalkan darah orang. Tumpahkan darah orang, perangilah mereka. Nah, itu iblis itu. Gitu media. Mitos tumbal itu tadi. Oke. Berarti ada satu poin nih yang saya tangkap. Berarti iblis bisa mematikan orang. Berarti dalam posisi ini iblis mempunyai kekuatan juga ini mempengaruhi orang agar orang itu bisa mati atau jadi murtad atau jadi melenceng. Berarti ada kekuatan dua di dunia ini ya, iblis dengan Tuhan. Ya. Gitu. Oke, tanya balik juga ya. Kalau menurut media, siapa sih yang bikin orang kafir? Apa? Siapa yang bisa menyembah berhala? Itu siapa yang membuat manusia bisa menyembah berhala? Siapa yang bisa membuat orang itu sampai membunuh? Siapa yang membuat manusia bisa mencuri? Berzina? Siapa menurut kamu? Allah kamu juga. Kalau dalam Islam itu semua apapun yang terjadi di dunia itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala sang penguasa itu tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi, tetapi Tuhan sudah memberikan hak kekuasaan kepada iblis untuk menggoda manusia ya. Jadi jauh berbeda pelajarannya dengan ajaran agama Anda yang mempunyai dua kekuatan. Dalam Islam berbeda, jauh berbeda. Orang yang mati di dalam kekuatan seolah-olah berdiri sendiri gitu loh. Ada kekuatan. Sebentar. Orang yang mati di dalam kekuatan itu siapa yang bikin? Yang mana? Allah juga. Orang yang biasa mati di pantai selatan minta pesugihan itu gimana, Pak? Itu pengaruh iblis dan pengaruh manusia dia sendiri. Katanya dia punya hak. Punya kuasa. Katanya itu diberi kuasa oleh Tuhan. Dia diberi kuasa, tapi bukan punya kekuatan. Nah, kalau beda dengan agama Anda berdiri sendiri, bisa mematikan orang, iblis. Nah, itu anehnya. Tadi Pak Yusuf bilang berdiri sendiri, iblis punya kekuatan sendiri, bisa mematikan orang. Oh, kekuatan sendiri. Iya. Lu masih jauh dia ya. Kalau Islam beda, giliran kita bertanya. Tuhan yang mematikan, mencabut nyawanya tetap Tuhan. Bedanya dalam Islam begitu. Kalau dalam ajaran agama Anda kan yang mematikan iblis. Nah, seolah-olah iblis itu punya kekuatan. Ngeri sekali di Allah. Sebentar Bu Fatimah, sebentar. Media Channel saya mau bertanya kepada Anda. Jadi kalau di dalam agama Anda yang membunuh manusia siapa? Yang membunuh manusia, yang membunuh manusia, ya manusia, yang mematikan ya Tuhan, yang membunuh ya manusia itu sendiri dengan perbuatan bukan. Ya, yang mematikan manusia siapa di dalam Yang Islam? mematikan manusia semuanya Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ya berarti kejam sekali Allahnya. Kejam sekali. Gini. Sebentar, saya mau tanya lagi nih Media Channel. Jadi Muhammad yang kena racun itu yang matikan siapa? Allah juga. Allah juga. Allah juga. Bagaimana itu kok Allah mengutus Muhammad kok kemudian Allah matikan dia dengan racun? Coba dijawab dulu nih media nih. Oke. Kalau Anda katakan mati dengan racun, kalau matinya langsung habis diminum mati, mungkin itu betul. Tapi kalau sudah waktunya 3 tahun lebih, masa orang, misalkan saya kasih contoh, jatuh dari pohon, tiba-tiba sudah setelah 4 tahun ditabrak mobil, matinya kira-kira masih jatuh di pohon atau tabrak mobil?
Ya, jadi analogi tuduhan itu nggak tepat gitu loh. Kalau Nabi Muhammad analoginya begini, Media Channel, analogi kayak gitu, analogi kekanak-kanakan itu. Saya kasih tahu kamu ya, ada orang yang terjun dari tingkat berapa, dia jatuh nggak langsung mati loh. Ada yang disiksa loh dia, sampai bertahun-tahun dia cacat. Ya, begitu juga Muhammad ya, diracun dia langsung mati, keenakan dia langsung dimatiin ya. Dia menyesatkan banyak orang kok, main dimatiin begitu saja. Jelas dia disiksa dulu, dikasih kesempatan mau tobat apa enggak. Ternyata enggak tobat, ya sudah lah kalau begitu, selesai dia. Enggak tahu di mana sekarang dia. Ya. Ini kasih contoh. Pada saat ini kasih contoh ya. Muhammad mati karena racun kan gitu. Tidak ada mati karena racun, kawan. Dia tidak mati karena racun. Dia pada saat hadis itu diceritain dia sakit saja pada saat itu. Sakit ada di tenggorokannya seperti itu. Akibat racun. Akibat kurang hebat, racun. Kamu jangan pelintirkan, Madia. Dia mengakui di dalam hadis bahwa matinya itu waktunya lebih. Dia mengakui hadisnya. Dia mengakui bahwa rasa sakit karena racun kita kasih ke korpus dulu. Korpus silakan, korpus One silakan. Apa ini Pak yang mau ditanyakan atau gimana? Ya, jawab tadi ditanggapi dulu itu Media Channel. Tentang yang mana mau ditanggapin? Yang racun tadi Pak, hadisnya di mana tadi disebutkan? Oh iya. Itu banyak kok tulisan-tulisan di hadis. Dia mengakui kok gitu ya. Rasul Anda mengakui bahwa rasa sakitnya karena racun itu masih terasa sampai memotong aortanya seperti itu. Saya kira kita boleh sayang, tapi jangan sayang itu membuat kita jadi pembohong. Oke, saya jawab dulu ya. Sebentar. Saya garis bawah itu sebentar. Ini penting. Tidak ada masalah dalam Islam. Halo Bro Madia. Anda mau fair nggak? Silakan. Mau fair atau tidak? Kalau Anda mau fair, munculkan hadisnya. Baru kita bicara. Setuju? Ini saya jawab sebentar. Bisa garis bawahi. Jawab dulu. Tolong dengar dulu. Saya dengar. Saya jawab ini. Saya tidak mau dengar. Saya jawab. Di dalam ajaran Islam. Munculkan dulu. Tidak. Munculkan dulu. Saya tahu masalah hadis itu. Saya tahu dalam Islam tidak ada masalah. Masalah itu masalah Nabi Muhammad mau mati diracun atau tidak, itu tidak masalah. Karena dalam Islam mati yang terbaik adalah mati syahid. Salah satu bagian dari mati syahid itu adalah diracun atau dalam berjihad, berjuang, atau dalam membela agama. Tidak ada masalah dalam Islam ya. Betul kawan ya. Bu Fatimah jangan jadi ketawa. Jadi Islam itu tidak jadi masalah. Jadi Anda tampilkan ayat itu pun, hadis itu pun tidak masalah. Hanya saja dalam posisi ini, karena Anda berbicara tentang penyalipan juga tadi, Anda juga bingung. Penyalipan pun sebenarnya bukan Yesus yang disalib, kawan. Banyak pakar yang menjelaskan itu. Ya. Baik, Anda mau saya jawab tentang penyalipan? Boleh. Baik. Menurut Anda yang disalib siapa? Isa atau Yesus? Pada saat Yesus disalib itu waktunya saja tidak jelas, kawan. Jadi bagaimana Anda mengatakan salah ada yang jam 8 matinya, ada yang jam 9, ada yang jam 12 kan matinya nggak jelas di Bible. Makanya baca bagaimana Alkitab. Anda mau tahu pasti gitu loh. Bro Madia, makanya baca Alkitab. Ketika Anda sedang mengalami kebingungan, makanya baca Alkitab. Jelas banget di Alkitab itu bahasa Indonesia loh. Jelas banget. Iya, tapi jamnya beda, kawan. Jamnya beda. Jam waktu disalibnya tuh loh. Ada yang mengatakan jam 8, ada yang jam 2. Dia disalib itu pukul 9. Berarti kan bukunya tidak mengatakan Yesus disalib. Di mana dikatakan jam 8? Coba Madia, di mana dikatakan jam 8 disalib? Di mana? Anda buka luka Bible itu. Di mana? Ya? Di mana? Buka dia. Cuman jam doang diperdebatkan nih. Sekarang saya tanya balik situ. Sunnah hadis itu mengatakan ya, istrinya Muhammad itu si Aisyah usianya ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 11 tahun. Kayak gitu-gitu tuh gimana itu? Itu dianggap sahih semua. 6 tahun. Makanya ada sahih ya, ada sahih itu ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 11 tahun, ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 17 tahun. Coba, apa menurut kamu ini informasi gila? Yang mana? Coba aku jawab. Yang mana? Kamu tahu Aisyah dikawin 6 tahun. Usia Asia itu umur berapa ketika dikawinkan sama Muhammad? Itu kan macam-macam, beda-beda kan? 6 tahun itu benar, 6 tahun benar. Tapi nggak dikumpulin.
Kok ada yang bilang 9 tahun, kok ada yang bilang 11 tahun, kayak gitu. 9 tahun itu dikumpulin, 9 tahun dikumpulin gitu kawan. 9 tahun dikumpulin, beda dinikahin aja tapi nggak dikumpulin, nggak serumah ya beda. Maksudnya begini media channel. Itulah buah yang baik. Itu buah yang baik, contoh yang baik itu. Dari hadis-hadis yang sahih, dari hadis-hadis yang sahih, informasinya hadis ini, hadis itu beda-beda informasinya, begitu loh Pak Media maksudnya. Tapi itu bisa dijelasin waktunya. 6 tahun benar, 9 tahun bisa dijelasin. Makanya saya kasih tahu, karena kamu nuntut masalah jam 8, jam 9, emang zaman waktu itu ada jam dinding. Katanya Yesus itu dituliskan, disaksikan oleh yang menulis. Kalau menyaksikan sama-sama, kenapa waktunya beda-beda gitu loh? Itu masalahnya. Kenapa beda-beda? Ya, Bro itu Madia. Yang jadi masalah. Baik, Bro Madia. Cerita Anda ini kita baru beberapa menit ketemu di sini di channelnya Pak Yusuf, tapi Anda sudah banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sendiri tidak sanggup menjawab. Kemudian tadi Anda mencoba membantah itu pernyataan tentang pengaruh racun itu, gitu ya. Nah, tidak ada, saya kan sudah bilang tidak ada saya bantah. Benar apa tidak itu bukan masalah buat Islam. Masalah racun itu. Nggak bisa. Apa masalahnya? Masalahnya? Sudah apa masalahnya? Masalahnya apa? Benar. Masalahnya? Mau tahu masalahnya? Masalahnya apa? Dia orang yang paling dikasih sama perempuan. Loh, coba Anda bayangkan dalam diri ajaran agama Anda, Yesus itu lebih parah loh, disalib. Bayangkan di tempat itu bagaimana? Ya, Anda bayangkan Tuhan lebih parah loh, kawan, ya. Coba Anda bayangkan, belum lagi murid-murid Yesus yang 12 itu bagaimana? Lebih parah, kawan. Coba Anda bayangkan. Kita bicara per topik ya, kita bicara per topik. Kalau Anda mendatangi itu hal kecil sekali informasinya. Ya, yang jelas kalau makan mati kena racun itu pertanda nabi palsu. Betul, itu yang ingin dimaksudkan. Itu masalahnya. Bukakan ayatnya Pak Korpus. Di mana Allah ketika dia diracun? Pertanyaan saya. Kan sudah dijawab. Pada saat dia makan racun, 2 sahabat Nabi yang memakan itu langsung mati. Itu artinya reaksi racun itu pada saat itu terjadi seketika. Jadi kalau Nabi Muhammad 4 tahun setelah minum racun itu, dia kena masalah, itu masalahnya. Ya, saya punya teman, bro, sampai hari ini. Saya punya teman sampai hari ini sudah 10 tahun lebih masih hidup. Dia minum racun. Dia minum racun sampai habis. Kita ada fakta buktinya. Itu kan tidak ada pembanding. Kalau dalam Nabi Muhammad ada pembandingnya. Sahabat nabinya kan langsung mati pada saat itu 2 orang. Pembandingnya jelas. Nah, kalau teman Anda itu nggak ada pembandingnya. Disiksa sama dia. Pembandingnya sudah ada. Jadi begini. Tidak ada pembandingnya ya. Bukankah Anda percaya hidup mati di tangan Tuhan? Percaya. Beda dengan Anda. Kalau Anda kan ada ajaran seperti itu. Yang saya mau tanya, nah beda dalam Islam, bro, lebih bagus. Bro Madia, hidup mati di tangan. Udahlah, gak usah panjang lebar, bro. Malah nggak diatur masalah aja. Pertanyaan saya. Pak Kaceh bisa bukakan Al-Haqqaq 4447 Pak Kaceh. Bro Madia. Ya, saya lagi di kendaraan. Nah, itu bisa. Ada yang bisa buka nggak? Baik. 4447 Al-Haqqaq. Bro Madia, pertanyaan saya. Oke, saya yang jawab aja deh. Saya yang jawab Al-Haqqaq nih. Ya. Sebentar Les Samuel. Ya. Bro Madia. Saya udah dapat ayatnya. Ya. Sebentar Les Samuel. Bro Madia. Bukankah Anda mengimani dia itu pribadi yang paling disayang oleh Allahmu? Ya atau tidak? Ya, benar. Oke, stop. Sekarang pertanyaannya. Di mana Allahmu ketika dia diracun? Kok sampai bisa dia diracun? Kan sudah saya jawab. Entah mau kapan pun dia matinya. Kenapa racun itu bisa masuk? Sahabat Nabi yang makan racun itu mati seketika. Pertanyaan saya, kenapa kok sampai racun itu masuk ke tubuh dia? Mau banyak, mau sedikit, kayak pertanyaan saya, kenapa kok sampai bisa makanan yang masuk itu berbicara. Dagingnya itu berbicara. Enggak lah. Nabi Muhammad dia berbicara. Buka hadisnya. Anda buka hadisnya Bukhari Muslim, ya. Makanan pada saat itu dimakan berbicara. Jangan dimakan saya, tapi bicara logika. Kayak gitu bicara logika. Sudah makan, sudah dimakan baru bicara. Iya, anak TK juga bisa ngejawabin Anda.
Itu nggak mati kawan. Yang meracun masuk Islam loh. Jangan salah percaya kepada Nabi Muhammad. Yang tahu saya tentang itu, nggak penting buat saya. Islam. Coba ada buka hadisnya. Kalau masuk Islam, setan bisa masuk Islam. Oh, dia Buat percaya saya, karena Kalau masuk Islam, setan juga masuk Islam loh. Ada hadisnya loh. Jin Jangan juga. salah. Jin bisa masuk Islam. Oh, hanya Islam saja yang bisa menaklukkan jin, memasukkan Islam. Kalau Yesus apa bisa memasukkan iblis jadi agama Kristen? Nggak bisa. Kalau Nabi Iya, Muhammad Pak. bisa Jadi begini, memasukkan Pak. iblis Masa jadi ada begini, Pak. setan bisa masuk Jadi nggak ada Islam? Pak ya. Setan Berarti masuk orang Islam, yang masuk Kristen nggak ada. mengakui Setan masuk Islam Muhammad ada. setan ya, Jin? Nabi Muhammad Masa bisa setan- mengislamkan loh, bisa mengislamkan Jadi, jin. Itu hebatnya sakti. Kalau Nabi Anda, Tuhan Anda apa bisa memasukkan iblis jadi Makanya Kristen? ajaran Kristen nggak cocok dengan setan. Yang cocok dengan setan ajaran Islam. Makanya dimasukkan Islam. Semuanya itu keistimewaannya. Hebat Islam itu. Ada jinnya Nah, di itu hebat. Islam. Hebat. Islam tapi nyembah siapa? Islam menyembah siapa dulu? Nabi Muhammad ngajarin setan itu dimasukkan Tuhan. Islam, jin itu dimasukkan Islam. Iya, Itu keistimewaan Bukan jin Pak, Beda. setan Pak. Bukan jin Pak, setan jelas. Setan masuk Jin, Islam. jin, Pak. Jin. Enggak, Di setan dalam saya ada Islam hadisnya. namanya jin. Setan ada hadisnya bilangnya begitu. Saya ada foto Tidak ada hadisnya bahkan. hadisnya. Tidak ada Ada hadisnya. hadisnya, Jin mau yang saya dimasukkan. Nggak Mana, ada, mana? bukan Coba jin, lihat. setan Pak. Oke. Saya Tunjukkan, kasih Anda sama Pak Manu berbohong. dulu ya. Saya Tunjukkan, kasih sama Pak Anda Manu dulu berbohong. nanti Pak Manu boleh share screen di situ ya. Ya, Iya, saya iya. mau baca teks aslinya. Saya mau baca teks aslinya. Ada jinnya enggak di teks Ya, itu? oke. Bentar ya, sabar. Memang hanya Setan. kalian yang bisa melempari setan. Yang lain nggak bisa. Itu hanya Pak Manu kalian. dulu. Malah ajaran Nabi Ya. Muhammad bisa Saya alam kasih, gaib. saya kirim Alam sekarang ke gaib WhatsApp-nya. memasukkan Islam. Di ajaran Ya, agama Anda nggak bisa Media, masuk media Islam, diam nggak dulu, bisa media, masuk media Islam. diam dulu, media sebentar diam dulu ya. Kita gantian bicaranya ya. Nomornya berapa? Hadis apa biar saya bisa cari juga di sini di kitab aslinya. Nomornya sama nomor hadisnya. Sebutkan Samuel. Saya udah kirim fotonya, nanti biar aja ditampilin, sabar Nah, Pak. Anda tinggal lihat nomornya Nanti situ nanti sama nanti jantungan Pak, sabar Pak, tenang, minum dulu Pak, santai. Anda harus paham apa namanya setan, apa namanya iblis, apa nama jin. Itu harus bisa bedain. Kalau dalam Islam tuh ada 3, dibeda-bedain. Bukan seperti Anda kan cuma pinjam ajaran Islam, setan. Itu berasal dari ajaran Islam. Anda pinjam. Setan itu bahasa Ibrani Pak. Setan itu bahasa Ibrani ya Pak. Setan itu bahasa dalam Al-Quran, bahasa Arab, setan. Berasal dari bahasa Semuanya Arab. jadi Bahasa Ibrani, Islam. Sintet Nun. Semuanya Setan jadi itu bahasa Ibrani, Islam. Sintet Nun, ular pembinasa kehidupan Pak. Jin itu berasal dari Sekolah nggak Pak dia? Kamu sekolah nggak Pak dia? setan itu berasal dari Islam. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Syaitan itu berasal dari bahasa Itu Arab. syaiton. Itu syaiton. Setan itu bahasa Ibrani dari huruf Sintet Nun tanpa nikut. Artinya ular pembinasa kehidupan. Beda, kita beda. Anda kan bicara tentang Ya di dalam kan sini. kamu bilang dalam hadis kan. syaiton. Kan Anda syaiton. berbicara hadis, berbicara Hei, Al-Quran. Arab dulu ada harakatnya nggak? Arab dulu ada harakatnya Ya, nggak? dulu. pakai sukun Pak tuh. Syaiton. Salut. Anda kan berbicara Al-Quran, berbicara hadis, tentunya aturan Islam dong yang dipakai, jangan aturan dulu dipakai. Ya. Salut lah buat media, Sudah salut. sudah ditampilkan Pak Sian, sudah ditampilkan itu Pak. Coba dibesarin sedikit. Sudah ditampilkan Pak. Hadis Sahih Muslim nomor 5035. Ini saya kirim ke Pak Manu dulu sekarang. Ya, Ya. yang tadi saya tampilkan akan saya ketik PDF-nya, saya tampilkan. Ada hadis penguat dari Ahmad. Ya, sebentar saya kirim ke situ. Nah, Yesus loh di PL kawan, nggak ada Tuhan Yesus loh di PL. Ada nama Yesus ada. Ada nama Yesus. Nggak ada, saya sudah cek di PL nggak ada nama Tuhan Oke, Yesus. saya buktikan Nama ya. Yesus nggak Saya ada. buktikan ya. Ini buktikan. Saya buktikan ya. Nggak ada. Kalau ada mau apa kamu? Nggak, Mau dipakai saya sudah cari nggak ada memang. Oke, saya buktikan ya. Nah, tadi selesaikan dulu ayat itu, nanti saya buktikan. Nah, Kalau ada oke, saya jawab dibaptis ini. ya. Kalau ada baptis ya, Saya sudah tahu ini jangan ayat lupa. ini. Saya sudah jawab. Kolam renang banyak Saya suka jawab dulu. ya. Saya jawab ya. Ini dalam hal ini apa namanya setan? Anda harus ikut aturan Islam, arti setan, bukan aturan agama yang Anda pahami. Ya, kalau Anda mendatangi hadis, mendatangi Al-Quran, tentunya harus aturan Islam yang diatur tentang setan ini. Setan di dalam ajaran Islam itu bukan makhluk, tetapi setan menurut ajaran Islam itu sifat. Ya, jadi beda. Bukan makhluk ini setan, tetapi sifat yang masuk ke dalam jin atau manusia namanya setan. Jadi Anda harus paham arti setan.
Jadi Kalau ayat sifat ini setan masuk itu kan Islam gitu. tidak mengenai berarti sifat bahwa setan banyak yang dari masuk ke setan. jin dan jadi Tuh. masuk Islam. Sifat Sifat Ya, setan setan berarti dipakai masuk oleh setan umat berarti Islam sifat setan masuk karena Islam. ada yang ngebom, ada yang membunuh, itu kan sifat setan, Enggak bukan masuk. sifat Tuhan. Stop dulu Bang Gitu. Kece sebentar, saya Jadi jelasin dulu Mas Samuel nih. Anda harus paham. Muhammad Jadi dalam hal ini setan. Stop dulu, stop sebentar, Bang Kece sebentar. Setan ini apa dalam Islam? Setan ini adalah sifat. Dia bisa masuk ke manusia, bisa masuk ke jin. Nah, kebetulan yang mendatangi di dalam hadis ini adalah jin yang dimasuki sifat setan, tapi kemudian ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sehingga dia masuk Islam. Ini keistimewaannya Islam, Ya. bisa menaklukkan jin. Makanya di dalam Islam ini banyak jinnya, banyak jin karena banyak Ya, yang itu jin bisa masuk nggak Islam. memasukkan setan jin Makanya ke dalam tidak ada Kristen? orang Nggak bisa. Kristen melakukan bom bunuh diri karena tahu orang Kristen itu tidak mau mengikuti ajaran setan, begitu ya. Tidak mau Kalau melihat dari teroris itu yang lebih perintah parah setan sebenarnya kan ajaran sembah kafir, berhala, ya. sembah Oke, batu, sembah jin. Perang salib 1, 2, 3. Perang salib itu Kristen semua saling membunuh. Salib 1, 2, 3. Perang dunia Jadi 1, 2 dia itu mesti salib semua, paham. ya. Penjajah Belanda, Jepang, semua teroris itu yang ngebom itu dari orang kafir semua, bukan Islam. Ya ada Itu dari yang Polri si Jakarta juga orang Islam mana ngeyel itu yang semua di dari orang kafir ya, menjajah Makassar yang juga di Amerika. si Lukman yang di Makassar juga beragama Islam. Oke. Nggak usah Itu mau sudah dibalak deh. sudah di layar itu. Ngapain sih dibel? Hadis berapa nih Pak? Hadis berapa ini Pak? Hadis berapa ini? Hadis Ahmad nomor berapa nih hadis Ahmad? Hadis Muslim, hadis Imam Muslim nomor 5035. Oh ini sudah, ini saya jelasin tadi ya. Ini sifat setan yang masuk ke jin, kemudian menggoda Nabi Muhammad, ditaklukkan Nabi Muhammad masuk Islam. Seperti Nggak itu ada Pak, di situ sifat setan masuk jin, nggak ada kata jin di situ Pak. Karena dalam Islam jin jangan ngarang-ngarang Pak. Oh enggak, itu hadisnya nggak ada kata-kata jin di situ. Anda buka apa artinya setan dalam Islam? Anda buka. Loh, enggak, apa di ayat situ tidak ada kata jin Pak. Iya, tapi karena dia dalam posisi menyerupai manusia, itu bisa berbentuk manusia, bisa tafsir, Pak. Jangan tafsir, nggak boleh, Pak. Nggak boleh ngarang-ngarang. Kamu bukan itu, imam. Itu kan lihat, ada seorang laki-laki kan datang, ada seorang laki-laki kan, Anda lihat, seorang laki-laki itu bisa manusia, bisa jin, dua itu aja, bisa manusia, bisa jin. Nah, kalau dalam posisi ini berarti yang dirasuki setan ini adalah jin, karena dia dalam posisi ditaklukkan bilang Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Terus di situ dikatakan setanku masuk Islam, betul? Iya, betul. Setannya masuk Islam. Oke. Itu Sekarang setan di situ. Nah. Oke. Jadi setanku masuk Islam. Setan yang masuk ke jin masuk Islam. Begitu. Ya, betul. Berarti bukan masuk ada Islam. Bentar, saya jelasin dulu biar Anda paham. Sebentar Anda jelasin. Oke. Iblis belum paham. Anda belum paham ini dalam Islam seperti ini penjelasannya. Kamu kan bukan imam. Kamu ini ikut mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, apa yang mana Maliki. Kamu tuh bukan imam dan kamu bukan ahli tafsir, kecuali yang ngomong si tafsir Al-Misbah misalnya, si siapa tuh? Quraisy Shihab gitu. Jadi kamu kompetensimu apa untuk kita percaya di sini sebagai ahli tafsir? Saya coba kamu tunjukin salah satu tafsir. Oke, sekarang kamu tunjukkan dari tafsir mana kamu menafsirkan itu. Sekarang kamu tunjukkan dari tafsir mana kamu menafsirkan. Berdasarkan Al-Quran. Oke, mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya bacakan ayatnya ya. Yang kamu katakan seperti itu mana? Ya. Al-Baqarah ayat 168 Anda buka. Saya berdasarkan tafsir ya. Ya, Anda buka Al-Baqarah 168. Kamu bacakan. Saya bacakan. Bentar, saya bukakan. Tolong dicek Pak Kaci, ntar dibohongin lagi. Bentar, saya bacakan. Al-Baqarah ayat 168. Bentar, wahai manusia, makanlah dari pemakan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Nah itu. Jadi setan ini musuh bagimu dari golongan jin dan manusia. Itu seperti itu dalam Islam. Sebentar. Berarti setan dari golongan jin. Dari golongan jin dan manusia. Sebentar. Dua. Iya. Jadi setan dari golongan jin. Sebentar, Fatima. Setan dari golongan jin dan manusia, betul? Betul? Ya. Oke, sekarang kita ambil yang dari golongan jinnya. Yang kata manusianya jangan kita sebut dulu. Berarti setan dari golongan jin. Oke, setuju?
Ya. Oke. Sekarang setan dari golongan jin. Tadi kamu katakan setan adalah sifat. Iya, setan itu sifat yang memasuk ke jin, yang memasuki ke manusia. Paling itu Oh dasarnya saya iya. bukan kompetisi saya ya, saya dengar sebentar. Kompetisi saya bicara berdasarkan Al-Qur'an. Anda untuk menguatkan Al-Quran nggak surah ngomong, Al-Qur'an surah Rahman ayat Al-Quran nggak 33. ngomong, Al-Quran tidak ngomong sifat, di situ golongan. Mana sifat Iya, di situ? golongan jin dan manusia itu berarti sifat. Berarti setan itu Oh, sifat yang masuki golongan jin kalau dan golongan manusia. kamu tafsirkan Golongan sifat, nih Pak. Aduh. kalau golongan kamu tafsirkan sifat silahkan, tapi kami tidak menerimanya Pak. Itu adalah dua Ya bahasa udah, yang itu urusan berbeda. agama Anda. Itu urusan agama Ya. Anda. Anda Bukan Quran, urusan surah agama, Ar-Rahman ini kan ayat urusan 33. Al-Quran. Kamu kan Enggak, sekarang gini. jangan-jangan kamu Sekarang ini, gini, jangan-jangan kamu ini bohong-bohongin ayat Al-Quran. Al-Quran bilang golongan, kamu bilang sifat. Hadisnya juga nggak bilang sifat. Jadi kamu ini penipu gitu Anda loh. buka Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Silakan Buka bacakan mana surah sifat di Ar-Rahman situ. ayat 33. Silakan buka. Bukan. Coba buktikan. Pakai ayat lain boleh. Silakan buktikan mana kata sifat di situ. Silakan. Itu buka dulu tafsirnya. Buka. Nomor berapa? Ya kamu baca dong. Nih saya bacakan ya salah satunya dari golongan jin dan manusia. Saya ini paling kuat nih, dasar-dasarnya paling kuat. Satunya Anda buka juga surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Anda buka juga itu. Saya bacakan aja langsung. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, rajanya manusia, sembahan manusia dari kejahatan. Dengar ini, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, di sini sudah mengandung kata sifat. Ya ingat, dari golongan jin dan manusia. Anda buka surah An-Nas ayat 1 sampai 6 itu jelas. Sebentar dulu, kita bahas yang kamu bacakan tadi. Setan bersembunyi. Jadi sifat bersembunyi gitu. Setan bersembunyi. Ya setan bersembunyi di dalam setan di situ adalah sifat. Gini ya, kalau setan di situ adalah sifat, maka dia bukan oknum. Oke, berarti dia bukan makhluk. Setan bukanlah makhluk, tetapi adalah suatu sifat. Bagaimana sifat yang bukan oknum, betul ya? Bagaimana sifat yang bukan oknum melakukan suatu pekerjaan dengan kata bersembunyi? Bersembunyi itu adalah kata kerja. Di mana otakmu, di mana logikamu? Suatu sifat bisa melakukan pekerjaan. Jadi sifat ini, sifat yang sudah jelas, sifat yang jahat. Jadi apabila ada orang mau jahat, mau baik, mau gay dia, ya sifatnya. Kenapa sifat kok bisa melakukan pekerjaan? Yang melakukan pekerjaan itu adalah makhluk atau kata benda. Nah, gitu. Akan tetapi sifat kan orang kan bisa muncul sifat setan. Misalkan sifat mau membunuh. Iya, kan itu sifat. Kok sifat bisa melakukan pekerjaan? Ya, yang melakukan kerjaan yang manusia itu yang dipengaruhi sifat setan itu. Jin yang dipengaruhi sifat setan itu. Iya, tapi tadi ayatnya nggak begitu. Ayatnya bilang nggak begitu. Anda baca surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Itu yang tadi kamu sebutkan tidak seperti itu. Itu kan tafsiran kamu ya. Setan bersembunyi. Kan tadi kamu bilang setan bersembunyi. Dengarin sebentar. Kata sifat. Dengarin sebentar. Dengarin saya bacakan. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Berarti dalam bersembunyi bukan makna yang dalam pikiran otak manusia yang seperti manusia. Lagi-lagi kata kerja kan? Oke. Sekarang bisikan siapa? Bisikan setan di situ, betul? Bisikan setan ini sifat, bisikan sifat setan, ya. Enggak, sebentar. Oke, bisikan setan sifat. Sebentar, Pak, sabar, Pak. Bisikan setan adalah sifat. Yang sifat itu bisikan apa setan? Yang sifat itu, yang mana? Apa diulang? Kan tadi kamu sebutkan kata bisikan setan. Di situ ada dua suku kata. Bisikan dan setan. Ada dua kata, sorry, bukan suku kata. Bisikan 1, setan 2. Sekarang dari kedua kata ini, yang mana yang sifat? Satu kesatuan. Bisikan setan ini satu kesatuan. Bisikan setan ini sifat. Langsung satu kesatuan. Itu jawabannya. Tidak bisa, Pak. Karena bisikan itu kata kerja, bukan kata sifat. Kalau nggak bisa, itu hak Anda. Ini bukan debat agama, Pak. Ini debat bahasa. Ya, dalam kajian bahasa, dimanapun di seluruh dunia, bahasa Arab juga. Yang namanya bisikan, Pak. Sebentar, Pak. Sabar, Pak. Jangan gitu. Karena saya tahu Anda udah mau kena skakmat, ya. Jadi bisikan itu adalah kata kerja. Jadi kalau bisikan kata kerja, nggak boleh dua-duanya kata sifat, Pak.
Terus yang Anda mau apa? Coba aku mendengar. Yang Anda mau apa? Coba aku dengar dulu. Kan tadi bisikan 1, setan 2. Nah, sekarang Terus? bisikan kata pertama adalah bentuk kata kerja, tetapi Anda klaim itu kata sifat. Oke, Terus? berarti terus setannya kan kata sifat. Maksud kamu kan begitu? Setan kata sifat. Lalu kalau bisikan adalah bentuk sifat, ya, setan adalah sifat, berarti bisikan adalah sifat, bukan pekerjaan. Berarti sebenarnya setan nggak ngebisikin, Pak. Cuma sifatnya doang, Pak. Dia tidak melakukan pekerjaan. Karena kalau bisikan adalah kata sifat, maka bukan kata kerja. Itu sudah pasti, udah logika. Ya, Maka terus kalau dia masalahnya apa? bukan Ini kan kata sudah- kerja, terus yang Anda mau ya tanya berarti apanya? setan nggak membisikkan apa-apa. Berarti setan nggak membisikkan apa-apa, karena yang dia lakukan bukan pekerjaan, tetapi sifat. Ya, terus, nah sekarang saya teruskan ayat ini. Ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi yang dimasuki sifat setan ini jin dan manusia. Terus Anda pahami ayat ini Betul. gimana? Kalau dia Aku ke mau dengar dulu. dalam, gini, kalau dia ke dalam, itu bukan berarti dia sudah melakukan bisikan. Karena di sini, nanti Anda lihat di situ bahasa Arabnya, ada past tense, Nah, future saya tense langsung nggak? Ada bentuk korelasi aja. lampau atau Kita langsung tidak? korelasi Sekarang saja. gini, Aku minta korelasi sekarang saya saja. tanya, Korelasi sekarang jin saya dan tanya, manusia Anda kan aja. Muslim, ya? Di situ bisikan bahasa Arab Nggak itu usah bentuknya sudah lari-lari. terjadi apa Nggak belum usah terjadi? lari-lari. Kita bicara ini dulu. Oh, Kita enggak, bicara kamu ini jangan dulu. kabur, kamu jangan kabur, kamu jangan kabur. Sebentar, Di kita ke situ jin dan kata manusia. Aku bisikan, mau tahu dulu. sebentar, kata bisikan di situ bentuk lampau apa bentuk yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi? Silakan dijawab. Ini ya, ini yang akan terjadi. Akan terjadi. Berarti kan belum? Ya. Berarti kan Belum belum. terjadi. Nah, terus Belum. ya sudah, berarti kalau itu sifat, lalu siapa pelakunya Nah, kalau dia sifat? sekarang Anda tanggapin ayat ini aja. Kita Sekarang begini, kan Anda tanggapin ayat ini. Ini sekarang begini. faktanya ada di kitab Anda setan, jangan masuk lari, ke Anda dalam jangan lari. manusia. Anda jangan Masuk lari, ke Anda dalam mencoba setan. lari. Sekarang Sudah, begini, Anda yang jawab dulu. Anda menyesatkan, jawab dulu. sebentar, Anda jangan lari. Yang menyesatkan manusia kan adalah setan, setan adalah sifat ya. Berarti ya pelakunya siapa? Pelakunya manusia dan jin. Loh, kan yang disesatkan manusia, berarti kan yang melakukan di luar manusia. Nah, sekarang yang membuat manusia tersesat itu setan. Tapi kamu artikan setan itu sifat. Nah, karena setan itu adalah sifat, yang melakukan itu siapa? Yang melakukan jin dan manusia yang Yang dimasuki melakukan sifat jin. setan. Oke. Kalau yang melakukan jin, di mana di situ disebut kata jin? Anda baca selanjutnya dari ayat ini. Ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Min syarril Oke, waswasil dari Karena- golongan jin dan karena manusia. saya- Berarti dari golongan jin dan manusia menyesatkan manusia. Jadi bagaimana? Jadi manusia dan jin bekerja sama untuk menyesatkan manusia, begitu? Jin dan manusia ini kan beda-beda. Jin dan manusia berarti ada jin dimasuki sifat setan, ada manusia dimasuki sifat setan. Jadi dua subjek. Jadi jangan Anda gabung-gabungkan. Ya, Berarti pelakunya jin sama manusia. pelakunya jin dan manusia. Seperti itu kawan. Ah, Jadi Anda harus paham ya. Pelakunya- Anda harus paham. Jadi sebentar. tolong beda-bedain. Pemahaman Anda di Iya, ajaran makanya Anda saya mau beda. bedain nih. Saya mau bedain nih, ya. Pelakunya jin dan manusia menyesatkan manusia, kan begitu? Yang dimasukin sifat yang setan itu. Seperti itu. Ya udah, Yang berarti bukan jin dan manusia. Kan sekarang kan manusia menyesatkan manusia. Yang manusia yang menyesatkan manusia yang menyesatkan ini kan disurupin Nah, jin sekarang dulu. Saya kasih contoh langsung aja sudah biar Anda paham. Ada manusia nih. Kemudian dia membunuh, berarti manusia itu dimasukin sifat setan. Itu namanya dalam Ya Islam seperti sudah, itu. berarti korban yang mati, kita nggak usah Ada bicarain. jin. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Ada jin. Berarti berkosna, korban, misalnya. sebentar Pak. Kan ini ada manusia bunuh manusia. Si pembunuh dia rasuki jin, betul? Apa gimana? Manusia Oke, saya ulangi. Kan ada manusia bunuh manusia. Oke. Nah, si berarti pembunuh manusia sebentar dulu, Pak. manusia Sebentar dulu, Pak. dimasukin Nanti Bapak sifat saya setan. ulangi lagi. Sebentar. Kami tidak Kan manusia menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah bukti bahwa jin itu juga subjek pelaku. Ya. Kami tidak menciptakan manusia dan jin selain Ini nggak untuk paham nih orang. beribadah kepada Ini nggak Allah paham. Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti orang nggak ngerti. Makasih karunia, makasih karunia. Sebentar, lanjutkan dulu. Lanjutkan Samuel dulu. Les Dia Samuel dulu. meja Silakan kabur. Les Samuel. Ini nggak ngerti yang nyeletuk. Dari kabur biasa dia langsung kabur. Oke, begini ya, Pak. Tadi kan ada orang bunuh orang, Pak. Manusia bunuh manusia, betul? Manusia bunuh manusia dengan alasan yang jelas atau tidak jelas? Saya tanya dulu. Alasan jelas. Sebentar. Kan ada terjadi alasannya nggak nanti dulu.
Kan ada manusia bunuh Kalau manusia. nanti dulu nanti Anda bertanya itu salah atau benar, harus dijawab dulu. Saya mau tanya, saya mau minta konfirmasi. Anda jangan ngomong dulu. Ngaco ini Ya. satu manusia. Kan manusia bunuh manusia. Alasannya benar dengan alasan yang baik katanya. Ujung-ujungnya nanti saya tanya sama Pak Media, ya. Manusia bunuh manusia. Nah, manusia yang membunuh manusia ini disebut pembunuh. Sekarang pembunuhnya ini, kenapa dia melakukan pembunuhan? Karena dirasuki oleh jin, begitu? Nah, itu kan makanya saya tanya dulu Anda membunuhnya itu dalam hal benar atau tidak? Saya tanya dulu Anda. Dalam hal salah. Kesetan ini Sebentar, Anda salah, dalam hal salah lah. Benar. Kalau kasusnya nggak usah dijelasin, Pak. Yang mau kita kaji di sini, yang mau kita kaji di sini bukan alasan dia membunuh, bukan kasusnya apa, tapi kan si manusia ini membunuh manusia. Nah, kenapa dia menjadi pembunuh? Karena dipengaruhi oleh iblis, begitu, betul? Nah, beda. Kalau yang disuruh Tuhan membunuh, misalkan di orang itu berzina dirajam, dia ajaran Yahudi. Ini bukan Tuhan, Pak. Kasusnya bukan Tuhan suruh. Kasusnya bukan Tuhan. Kan tadi kasusnya kan jin, Pak. Kan Yahudi kan membunuh itu, dirajam. Bukan. Boleh membunuh. Maksud saya di sini kasusnya, boleh. Pak, sebentar. Kasusnya di sini. Gini, kasusnya kan ini yang suruh jin nih. Sebentar. Ya, nggak bisa Anda korelasikan, kita langsung contoh saja. Nggak bisa seperti itu, kawan. Anda salah-salan itu. Ngomong asal-asalan namanya. Harus dijelas dulu pembunuhnya benar atau salah. Kalau dia membunuhnya benar, berarti itu benar dari Tuhan. Kalau dia salah, berarti berasal dari setan. Itu yang asal. Tetap aja percuma. Hukum agama aja pembunuh itu udah pasti salah, ngebunuh gimana bener sih? Aduh, otak diskusi di era kang otak-otak ketinggalan. Berarti dalam Islam boleh membunuh, Pak. Ayat pembunuhan di Bible Anda banyak loh. Lanjut, ayat membunuh di Bible Anda banyak loh. Suku Amalek dibasmi, membunuh orang yang di luar ajaran agama Anda banyak membunuh loh. Ayat di Bible Anda banyak ayat membunuh. Jangan salah. Saya bisa buktikan di sini. Ya. Bisa ngikutin sih, ngikutin perjanjian lama. Nih, lihat nih. Gua sama Amin Wijaya nih, tuh. Oke. Nih, ini gua contoh ya. Coba Pak ambil pisau. Ini gua bunuh Amin Wijaya nih sekarang nih. Jangan gua. Jadi, saya mau berikan kesaksian malam ini. Gua kasih contoh ya. Ini Amin Wijaya gua bunuh nih pakai coklat Silver Queen nih. Sorry. Ternyata dengan debat ini saya sangat-sangat paham. Dengerin tuh. Di ulangan sekarang yang nyuruh gua bunuh siapa? Tuh di ulangan 20 10 sampai 13 tuh ayat membunuh semua di ajaran agama. Jangan lari. Bapak jangan lari. Samuel 15 ayat 3. Samuel 15 ayat 3 itu ayat membunuh semua di ajaran agama Anda. Ulangan 20 ayat 16. Jangan lari-lari. Ini saya mau tanya sifat setan. Kan gitu. Oke, silakan. Ya, jangan lari-lari dulu. Kalau soal ayat bunuh saya banyak di Al-Qur'an, saya koleksi, ya. Ya, di dalam Bible Anda juga banyak, sama. Banyak ayat membunuh suku Amalek tuh dibasmi. Ya sudah, kita balik ke setan ya. Kitab sempurna. Oke. Ketika saya ambil contoh, Muhammad mati dibunuh nggak? Maksudnya mati dibunuh. Dalam Islam tidak memandang mati dibunuh. Tidak ada. Oke. Enggak, saya tanya Muhammad. Muhammad mati karena dibunuh atau tidak? Tidak. Oke, yang potong urat nadi Muhammad siapa? Mas, potong urat nadi maksudnya gimana? Nggak paham saya. Potong urat nadi di mana lagi jalurnya? Coba dijelasin dulu itu. Potong urat nadi. Nggak ngerti saya. Bentar. Ini di bentar, mana tuh ayatnya tadi itu? Ya, sebentar ya. Di dalam Ibnu Sa'ad ya page 680 dikatakan di sini terakhirnya ya dengan anak lakimu racun itu telah memotong urat nadiku. Oke, Sahih Bukhari 53:394 dikisahkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, apakah kau telah meracuni sup domba ini? Mereka menjawab, ya. Dia bertanya, mengapa kau lakukan itu? Mereka menjawab, kami ingin tahu jika kau ini pembohong, dan kalau kau memang pembohong, kami akan menyingkirkanmu. Dan jika kau memang adalah seorang nabi, maka racun itu tidak akan mempan pada dirimu. Pertanyaan saya, Muhammad ini matinya karena diracun, apa karena dipotong urat nadinya?
Kan pada saat dia racun kan dia nggak mati, itu yang pertama. Ya, pada saat dia mau mati pun tidak ada gara-gara sebab itu. Dia mati normal kok. Tidak ada mati seperti itu. Sekarang Cuma dia bercerita aja ada keluh kesah. Dia bercerita namanya orang mau mati kan macam-macam. Omongan tuh macam-macam keluh kesah. Ya. Sekarang saya pakai hadis Sahih Bukhari halaman 5 buku 59 nomor 713. Dikisahkan oleh Aisyah, sang Nabi dalam penderitaan sakitnya yang mengakibatkannya mati, biasa berkata, "Wahai Aisyah, aku merasa sakit karena daging yang kumakan di Khaybar. Dan saat ini aku merasa urat nadiku bagaikan dipotong oleh racun itu." Keluh kesah Nabi, tapi tidak menunjukkan bahwa beliau itu mati gara-gara itu. Keluh kesah itu biasa, orang mau mati itu macam-macam perasaannya. Ada yang mau kencing, tadi kan kamu sudah bilang, kamu lupa kata-katamu sendiri bahwa Nabi mati diracun itu karena jihad. Katanya begitu tadi. Kenapa kamu rubah statement? Makanya saya bilang tidak ada masalah apakah diracun atau tidak. Makanya sekarang tidak ada masalah. Sekarang tidak ada masalah. Sekarang sebutkan kalau Allahmu Maha mengetahui. Kenapa Muhammad matinya? Kenapa? Kan sudah normal dalam posisi itu. Jadi semua tercounter dalam Islam, tercover dalam tuduhan fitnah. Bukan soal tercover. Nggak ada bahasa Arab tercover, nggak ada. Ya. Sekarang jelaskan kalau Allahmu Maha tahu apa penyebab kematian Muhammad. Silakan. Nabi Muhammad seperti biasa. Pada saat itu kan ajaran Islam sudah lengkap. Pada saat itu mana ayatnya? Dia mati karena apa? Mana ayatnya? Al-Maidah ayat 3 pada saat itu terakhir ayat Al-Quran diturunkan. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan ayat itu agamamu dan aku ridai Islam itu agamamu. Nah, sudah tutup. Pada saat itu Islam sudah lengkap. Kata mati di situ. Nggak ada kata mati di situ. Matinya nggak nyambung. Matinya karena apa? Pertanyaan saya. Pertanyaannya apa, jawabnya apa, nggak nyambung. Nih, gua sama Amin nih, lihat gua sama Amin tuh. Otak lu ketinggalan dulu kalau diskusi, otak matinya seperti biasa. Matinya seperti biasa. Dulu kalau diskusi. Matinya karena apa? Wah. Tadi bilang mati karena racun karena jihad. Itu jihad. Sekarang nggak masalah, tapi sekarang dijawab pakai Al-Maidah, tapi kayak nggak ada kata mati. Gimana? Artinya gini, Nabi Muhammad itu mati normal seperti biasa, ya kawannya. Cuman hanya saja kalau ada yang mengkorelasikan mati normal. Tadi katanya diracun. Nggak jadi masalah. Berarti kalau lu bilang mati normal, kan lu bilang mati normal. Sekarang kalau gue bilang mati diracun, masalah nggak? Hah? Apanya? Apa-apa? Kan gue bilang Muhammad mati di. Kalau gue bilang Muhammad mati diracun, bermasalah nggak? Masalah nggak gue? Ya nggak masalah juga. Orang Islam nggak terlalu masalah karena dalam Islam pandangan Islam ya, orang yang mati berperang, orang yang mati diracun, orang yang mati berjihad. Ya udah selesai. Gua sama Amin bilang Muhammad mati diracun sama urat nadinya copot. Udah, kan nggak masalah. Udah kelar perdebatan. Saya bisa jadi artinya gini ya, dalam Islam itu semua diatur kawan, semua diatur. Makanan pun diatur, nggak sembarangan ya. Loh, kan yang ngatur ada dalilnya, ada aturannya gitu loh ya. Ini istimewanya Islam kawan. Allah yang ngatur kamu bilang nggak masalah. Ya udah, terserah gua sama Amin dong. Jadi gini, makanya dalam Islam itu sempurna, makanya Anda rugi kalau nggak paham Islam, ajaran itu rugi ya. Yang sempurna, semua diatur. Lu. Nggak perlu ditulis, pokoknya sempurna. Jadi nggak masalah, gue mau bilang diracun, mau bilang uratnya copot. Daripada agama makan mayat nggak diatur. Dalam Islam nggak boleh makan mayat, kenapa diajarkan agama boleh gitu loh. Dalam Islam nggak boleh makan mayat, mabuk-mabukan, minum bir, kan nggak boleh kawan. Kenapa diajarkan agama Anda? Madia. Oh, jangan lari dalam kemana-mana ajaranmu makanan ya, Maya? Madia, dalam Islam kan diatur makanan. Mayat itu makanan nggak? Dalam agama Anda nggak diatur. Yang tanya dulu, mayat itu makanan. Itu makanan nggak? Dalam ajaranmu mayat itu makanan nggak? Nggak, saya tanya Anda, bukan yang masuk ke mulut yang najis itu nggak diatur. Makan apa aja boleh. Itu nggak boleh dalam Islam, ada haram, ada halal. Ya, dalam Islam nggak boleh. Karena dalam ajaranmu mayat itu dianggap makanan, maka diatur, begitu kah? Mayat itu bukan makanan, Madia. Mayat itu bukan makanan. Ada haram, ada halal, kawan. Hancur ada halal, ada haram. Logika kamu ini memang logika kamu memang luar biasa. Masalah makanan haram halalnya itu ikut Yahudi aja kamu. Mesti kenapa harus ikut Muhammad? Ya tapi kenapa Anda mau makan segalanya, makan mayat, makan macam-macam dibolehin? Nggak boleh. Mana ayat Alkitabnya makan mayat boleh?
Mana Loh, perintahnya bukan masuk ke mulut yang najis itu berarti semua makanan yang jorok, yang kotor kan dimakan juga. Masa begitu ajaran kitab seperti Mana itu? mayatnya? Mana mayatnya? Mayatnya mana? Tidak ada Sudah mayatnya, dibilang. tetapi katanya makan Hati-hati segalanya. kalau Makan pakai Punya segalanya akal boleh. juga. Nggak ada Punya kita otak, mayat. kalau Mayat itu punya bukan otak makanan, tahu itu bukan Maria. makanan. Bisa bedain itu bukan Loh, makanan. saya tanya Anda, bukan yang masuk ke mulut najis itu apa artinya? Artinya semua makanan boleh Saya dimakan. kasih tahu sama Iya, Anda, makanan. itu bukan bicara Makanya mayat makanan. bicara mayat, Madia. Itu bukan bicara Minuman, Mayat mayat. makanan. Itu dibolehin. Madia, Iya, karena Rame nih. kamu ternyata Madia, kamu ini suka sekali bersaksi dusta ya. Kamu nggak tahu Loh, apa yang benar. kamu Kalau paham. Anda bilang bukan Benar semua gimana? makanan yang masuk ke mulut Madia, najis. Madia, Itu kan semua makanan Madia. Itu boleh. makanan, Madia. Yang disebut itu Ya. makanan, bukan mayat. Itu mayat makanan, bukan bukan makanan mayat. dia. Orang kanibal Tanya. pun boleh makan Memang mayat loh. Madia ini Orang luar kanibal. biasa. Di bocah nih anak TK. Baik, Madia. Madia, tadi Saya kamu mau kata, menang. bentar, teman. Baik. Saya mau kantor ini dulu. Gak Tadi bisa kamu bilang bedain apa? makanan. Silakan, Pak. Madia, tadi kamu bilang kalau tidak langsung mati kan? Tidak langsung mati nggak apa-apa kan? Admin tolong bukakan itu admin. Al-Arab 182. Al-Arab Admin. 182. Al-Arab 182. Al-Arab, ya. Ya. Oke, Madia, setengah jam dulu kawan. Setengah jam lagi ya. Nanti Bentar, ganti yang bacakan lain. dulu untuk kamu nih biar kamu puas. Ya. Oke, setengah jam lagi kawan. Aku mau pindah ke rak nih, ada dipanggil ibu anu. Ya, nggak apa-apa. Kita berdiskusi Habis, kawan. Artinya kita kesempurnaan Islam saja ini. Artinya Ya, ada poin-poin. Ya. Ini Islam ini, tenang saja. Kalau Takut ajaran tadi. agama Anda kan banyak berdebat itu, oneness, Tritunggal, saling menyesat-nyesatkan. Nah, kalau Tidak Islam sampai enggak. bunuh, tidak sampai membunuh, Madia. Tidak sampai bunuh-membunuh. Kalau ajaran Islam itu semua beres. Gitu, ya. Kalau ajaran agama tuh Samuel tuh, Ya, itu ajaran yang Samuel gua tuh, Asara tuh, coba lihat. Mereka saling menyesatkan antara satu dengan yang lain. Coba lihat, saling menyesatkan dia. Sudah belum, Bang? Oneness, Tritunggal, Dia lagi lari dari bagaimana? Madia coba tenang dulu, Madia. Madia coba tenang dulu. Pak Ramana Raja silakan, tadi mau bicara, kepotong terus sama Madia. Silakan, Pak. Ya, silakan. Saya bersyukur. Ya. Ya, Saya ya. sangat-sangat Pak Samuel mau bicara ini Pak Yusuf dimintanya surat Al-Haq itu berarti benar dong. Memang sempurna jadi benar-benar ini kejadian dong yang tadi dong. Iya, ini surat Al-Haq ada di sini. Al-Haq 4. Saya kan? Ini surat Al-Haq 46. Surat apa? Al-Haq 9, 44, 47 tuh. Iya. Seandainya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Oh, sempurna. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Nah, Muhammad di dalam Sahih Bukhari, urat nadinya terasa terpotong oleh racun itu. Nah, kemudian dia bilang tidak mati langsung. Saya Dia bilang tanggapin ayat Kan itu. Muhammad yang ngomong, bukan kamu yang ngomong. Madia, Muhammad ngomong kamu nih, bilang tidak Muhammad mati ngomong langsung nih. kan? Madia, kamu Muhammad bilang begini, tidak mati langsung. aku merasakan urat nadiku bagaikan dipotong oleh racun itu. Nah, kamu tidak Saya tanggapin boleh ayat lagi itu. menafsirkan gini ya. Kamu kan bukan Muhammad. Kamu nggak boleh mengambil suatu keputusan yang tidak diambil oleh Muhammad. Muhammad ngomongnya Saya begitu. tanggapin ayat itu. Saya tanggapin dulu. Anda mendatangi ayat itu kan menjelaskan tuh Nabi Muhammad pada saat ayat pertama itu turun sudah diancam, tapi kalau melanggar langsung dihukum pada saat itu. Buktinya Nabi Muhammad hidup lagi 20 tahun kemudian masih hidup. Nah, Ayat saya itu kan bacakan awal-awal ayatnya nih. Saya bacakan ayatnya nih, Madia. Madia, sebentar. Saya bacakan ayatnya nih. Saya bacakan Kalau ayatnya sebentar. misalkan ayat itu dilakukan kepada Nabi Muhammad, buktinya Nabi Muhammad masih hidup 20 tahun setelah ayat itu udah turun. Nah, berarti Saya bacakan ayatnya. Pasti merasakan sakitnya akibat makan daging di Khaybar. Lu mau ngeles kemana lagi media? Tapi itu ayat itu spontan. Ayat itu redaksinya bukan bertahap. Ayat itu redaksinya spontan, kawan. Spontan tuh alasan. Nah, ini saya bacakan ayatnya nih. Teman, saya bacakan ayatnya dulu. Teman, saya bacakan ayatnya. Saya bacakan ayatnya. Sifatnya spontan, kawan. Langsung taktis. Langsung teman, saya bacakan ayat dulu nih. Saya bacakan ayat dulu nih. Jadi nggak cocok ayat itu Anda datangin, nggak cocok. Itu ayatnya Al-Arab ya, spontan. Al-Arab 182. Al-Arab 182. Lu, tapi di sini viewer yang menentukan. Amin, amin. Bukan menurut lu. Gini aja, bro, Saya gampang bacakan, aja. amin. Kamu kasih hadis yang berkata, Muhammad berkata,
saat ini aku merasakan urat nadiku bukan karena daging yang kumakan di Khaybar, gitu aja. Pak Amin, saya bacakan dulu Pak Amin. Pak Amin, saya bacakan sedikit Pak Amin, ya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur dengan cara yang tidak mereka ketahui. Memang tidak mati, tapi ditarik berangsur-angsur. Silakan baca Al-Araf 182. Yang tidak apa? Berangsur-angsur dengan apa tadi? Yang tidak apa? Apa? Nah, Yang itu. tidak ketahui apa tadi? Coba baca ulang. Dan orang-orang yang itu ada di layar itu. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur Ke arah dalam kurung kebinasaan. ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Wah, Oke. kena lo. Saya jawab ya. Ini dengerin nih, Madia jawab nih, biar paham otaknya. Yang pertama, ayat itu sifatnya spontan. Yang kedua, kalau Allah itu langsung menghukum Nabi Muhammad, tentunya ayat-ayat yang lain yang sudah 20 tahun itu nggak turun-turun lagi. Kenapa buktinya turun? Makanya Kenapa karena buktinya turun? karena dipalsukan terus, Nah, karena itu dipalsukan artinya- terus, gitu loh. Itu artinya ayat ini Karena tidak cocok dipalsukan pada terus. kami. Tidak Karena cocok pada dipalsukan kami, terus-menerus. ya. Karena Buktinya ada. dipalsukan terus-menerus. Kalau Anda katakan palsu, buktinya mana? Kita bahas ayatnya mana yang buktinya. Ayo, silakan bahas ayat. Buktinya ini apa buktinya? Sebentar. Ini kan ayatnya kan saya bacakan ulang ya. Ya. Sebentar ya, saya bacakan ulang ya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ini maksudnya mati ya? Saya jawab dulu ya. Dan orang-orang, berarti kan banyak orang. Buktinya umat Islam Iya. semakin maju sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang menguasai dunia loh hampir. Orang-orang tuh Sebentar. banyak orang loh. Buktinya umat Islam maju loh, Sebentar. ya. Kan tadi kan kamu pakai ayat ini, berarti kan soal kematian. Tetapi di sini nggak ada kata kematian. Kamu bohong ya? Kan sudah saya sampaikan kepada Anda tadi. Kamu bohong dalam nih, posisi dengan ini berangsur-angsur. Anda kan Gini. merujukkan ke Nabi Muhammad. Anda kan merujuk kepada Nabi Muhammad yang matinya. Sebentar. di akhir Anda kan tadi. memakai ayat ini. Dengan berangsur-angsur dalam kurung Yang ke arah memakai siapa? kebinasaan. Sekarang Yang memakai ayat ini kata siapa arah yang kebinasaan mengatakan? dalam teks asli tidak ada, Pak. Lalu kalau misalnya ini diadakan di dalam kurung, kebinasaan bukan berarti bisa diartikan mati loh, Pak, di sini. Sedangkan di dalam Islam wafat aja bisa tidur, Pak, bukan mati. Jadi Itu apa urusan maksudnya? Anda. Itu urusan Loh, bukan Anda. saya Itu nanya. urusan Saya Anda. nanya, Anda bisa jawab nggak? Oke, saya jawab ya. Itu ayat yang pertama, itu menjelaskan kepada orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Itu dulu yang pertama Bukan ayat yang itu, Anda datangi. kebinasaan di sini dalam arti Sudah, matinya. Ini Anda nggak ada buka kata mati soalnya. Sebentar, kita bahas ayat ini dulu. Surah Al-Araf ayat 82. Ya, Bukan, biar langsung paham. aja ke sini, Pak. Ayat yang ini, Pak. Berangsur-angsur kebinasaan ini mana kata mati? Nggak ada, Pak. Min haitsula ya'lamun. Ini ayat ini siapa? Teman-teman kan tadi? Loh, kan Ngapain Anda datang? kamu yang datangin ayat ini. Yang itu temanmu sendiri datangin ayat ini. Temanmu sendiri tanyain Kak pada datangin ayat ini. Kalau Oke, berarti kalau Begini, teman Madia, berarti ini Madia, bukan Madia, kematian kamu ya. dengar dulu, Madia. ini teman kamu Anda Dengar, Madia. sendiri, nggak usah ambil ayat ini. Kalau Madia, kamu Anda dengar, kalau Anda kamu sendiri dengar, kamu komplain kan waktu ke itu tidak teman langsung Anda, mati. Itu tidak langsung mati. Memang betul. Ini ada ayatnya. Barang siapa yang mendustakan itu akan Ini berangsur-angsur. karena itu Sesuai, misalnya cocok orang-orang gitu bukan loh. Nabi Muhammad. Cocok gitu Ini loh. orang-orang ya. Maktanya orang-orang bukan menunjuk Nabi Muhammad. Coba Anda Orang-orang, ya orang-orang yang mendustakan, yang tidak mendustakan ya, tidak. Mendustakan itu siapa? tidak Yang termasuk dipotong Nabi urat Muhammad. nadinya. Kalau ayat Al-Quran tuh kalau Nabi Muhammad langsung Yang nyebut potong urat propernya. nadinya itu. Yang potong urat Propernya, nadinya itu kawan. yang mendustakan siapa? Ada gue. Termasuk orang nggak Ada dia? Dia gue. termasuk orang nggak? Udah, Termasuk orang nggak dia? Gue komplit udah. Oh beda bagi kamu, berarti dia bukan orang. Berarti dia bukan orang, Tuhan. Nih, nggak percaya nih. Ini tidak ada berkorelasi dengan potong urat nadi, kawan. Itu Ini bagi kan cuma ada kamu, ya itu kan bukti, bukti. Kamu bilang tadi pasti tidak langsung berkorelasi mati. dengan Nabi Tidak Muhammad. semua kok langsung mati yang Buktinya tidak ada mendustakan. berkorelasi. Yang mendustakan tidak langsung mati kok. Bisa kok dibuat berangsur-angsur. Nabi Gimana Muhammad ini? tidak termasuk di sini karena orang-orang yang Yang diceritain. Ini mendustakan ceritanya itu pada akan saat itu dibuat orang-orang. mati berangsur-angsur, binasa.
ini orang-orang yang mendustakan Al-Quran, misalkan tidak percaya Al-Quran gitu loh. Bapak misalkan Yesus tuh bilang diserupakan, tapi Bapak tetap memaksakan Yesus tuh disalib, padahal diserupakan. Kamu cuma pada satu ayat di tempat kamu, potongan parsel, kamu yakini kami lengkap kronologisnya. Itu, Pak. Kamu yang Padahal berdusta, kamu yang berdusta. waktu penyalibannya sudah berbeda-beda. Kamu yang berdusta, kamu yang berdusta. Kamu yang berdusta, Madia. Yesus dipanjangkan agamanya. Kamu yang berdusta. Sebentar. Pak Yusuf, izinkan Pak Rahmana Raja, Pak. Media Channel, minum kopi dulu biar Anda sedikit agak segar ya. Supaya ini. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana perjuangan jihad yang dilakukan saudara kita Media Channel di dalam menghadapi hujatan atau fitnahan ya terhadap ajaran Islam, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah ya. Dan kita patut apresiasi Media Channel sudah dengan gagah berani, dengan sikap seorang kesatria atau pendekar sejati yang tidak bergeming dengan cercaan dan fitnahan yang ditujukan kepadanya. Dan kita sangat miris sekali ya melihat sikap dan etika para kaum kadal ini di dalam berdebat, karena sebenarnya orang-orang ini bukanlah sedang mencari atau tidak dalam menggali suatu kebenaran, tetapi ingin memaksakan kebenaran yang sebenarnya itu adalah cacat logika ya, yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Kemudian yang perlu saya tambahkan jawaban dari Media Channel mungkin secara keseluruhan sebenarnya sudah lengkap ya, karena diambil berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis ya. Dan cuma dua hal yang perlu saya tambahkan, yaitu mengenai tuduhan terhadap Rasulullah menikahi Siti Aisyah ya, yang simpang siur di dalam perdebatan tadi kita dengar, dan yang sebenarnya aturan atau patokan di zaman itu adalah undang-undang yang berlaku, undang-undang perang, yaitu anak-anak dilarang ikut berperang kecuali kalau sudah mencapai umur 15 tahun ya. Dan sementara Siti Aisyah saja waktu itu sudah pernah ikut berperang, artinya sudah berumur 15 tahun. Dan kemudian 3 tahun setelahnya baru Rasulullah menikahi Siti Aisyah ya, artinya sudah berumur 18 tahun. Jadi seperti itu yang sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, masalah Nabi ketika diracun oleh perempuan Khaybar Yahudi ya, perempuan Yahudi. Dan memang betul ada hadis yang mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa efek racun yang termakan tersebut terasa bagaikan urat nadinya putus. Nah, di sini ada kata bagaikan ya. Jangan kita hilangkan kata bagaikan ini. Kata bagaikan itu sudah jelas identik dengan perumpamaan atau mengibaratkan tentang sesuatu ya. Sama halnya kalau kita contohkan sekarang ketika kendaraan kita rusak atau jam, maka kita mungkin bisa berkata kaki saya putus sejak motor atau kendaraan saya rusak. Jadi artinya ini adalah bukan benar-benar kaki yang putus, tetapi memang ada efeknya karena kita sudah terbiasa naik kendaraan ya. Begitu juga dengan Rasulullah, bukannya beliau meninggal seketika setelah meminum racun tersebut. Kalaupun orang-orang itu tidak percaya dan bahkan mengatakan bahwa ada
teman-temannya yang bisa bertahan dari racun hingga 10 tahun, silakan saja dibuktikan. Anda sendiri buktikan makan atau minum racun yang ganas, apakah Anda memang bisa bertahan apa tidak, buktikan saja, kan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita kasih ke Rahmana Raja dulu. Silakan Pak Rahmana, silakan. Apa yang Anda mau sampaikan? Iya. Kalau saya mau sampaikan, sebetulnya saya bersyukur malam ini Pak Yusuf Manobolu sama Pak Samuel, Ibu siapa namanya? Fatima. Ibu Potifar, Pak. Sama ya, teman-teman yang lain. Nah, dalam arti dialog tadi bisa membuka wawasan saya sebagaimana saya bisa mengenal mana ajaran iblis, mana ajaran Tuhan. Ini saya sangat-sangat bersyukur. Sebab sebagaimana seperti apa yang Pak Yusuf katakan bahwa yang adanya perintah membunuh atau ajaran membunuh itu kan memang itu ajaran yang sangat keji kan Pak? Ya, betul. Saya sangat-sangat setuju itu karena memang kalau Tuhan yang sebenarnya tidak mungkin dia suruh membunuh. Saya sangat-sangat setuju itu. Oleh sebab itu saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara, terutama Pak Yusuf sama Pak Samuel, pokoknya semua yang dari apologet atau debater Kristen yang ada di room ini. Saya sangat-sangat bersyukur bahwa sebagaimana bisa membuka wawasan saya yang lebih cerdas lagi untuk bisa memilah mana ajaran yang baik, mana ajaran yang tidak baik. Sebab sebetulnya ajaran yang kita sangka baik, ternyata ujung-ujungnya tidak baik seperti apa kata Pak Yusuf tadi, bahwa ajaran yang membunuh atau perintah membunuh itu memang benar-benar kalau saya mau resapi dalam hati saya, itu memang betul-betul ajaran iblis itu saya. Kalau bagi saya, menurut Pak Yusuf bagaimana? Betul, Pak, betul. Ya. Terima kasih Benar, atas kan? tadi ketika Bapak bilang Bapak merasa bersyukur ya. Iya Pak. Iya. Halo. Bapak merasa Iya. bersyukur karena ada saya sama Manobolu, ada Amin juga Pak. Nih saya bilang, kan Bapak bilang bersyukur nih. Nih gue bilang sama Amin, syukurin lo Min. Apaan syukurin? Gimana? Lanjut Pak, sorry. Dalam arti saya setiap berdialog ini saya bukan mencari kesalahan, tapi saya mencari kebenaran. Nah, ternyata di dalam room ini saya mendapat satu kebenaran yang memang valid saya anggap. Di sini saya bersyukur bahwa saya sudah diberikan dalam arti wawasan sebagaimana bahwa betul-betul perintah membunuh itu dari iblis. Memang saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Pak Yusuf itu, bahwa apabila perintah membunuh itu tidak mungkin dari Tuhan kan Pak, itu yang jelas dari Tuhan. Itu yang Jadi, saya kesimpulannya apa Pak? Bapak sudah mau dibaptis apa gimana nih? Ya, Bapak dengar suara saya? Ya, dengar. Ya. Tolong Bapak bacakan Lukas 19 ayat 27. Pak Yusuf, kalau udah malam begini Pak Yusuf nggak siap kolam baptisan, di sini Samuel siapin juga bisa kok sama saya kok, Pak Yusuf tinggal dicelup doang nggak? Oh ya. Boleh. Ya, Pak Amin bisa dibacakan Pak Lukas 19. Oke, saya bacakan ya. Jadi Bapak ini kan kayaknya mau menjebak pura-pura ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ajaran siapa Pak Yusuf? Lukas 19 iblis kan? Halo. Ya, itu gini ya Pak. Sebentar saya jawab ya. Ini ayat 11-nya baca dulu Pak. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan Pak. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri. Jadi ini perumpamaan Pak. Ini yang berbicara bukan Yesus menceritakan tentang seorang bangsawan dan rajanya minta dia suruh dibunuh. Bukan Yesus itu. Oh, berarti itu bukan firman Tuhan ya? Bukan. Dan itu bukan perintah. Bukan. Terus yang menjadi Tuhan raja, itu kan siapa? ucapan Yesus. Begini Pak. Itu ucapan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja. Jadi Bapak jangan lari. Oh, itu bukan firman Tuhan. Berarti bukan kalau begitu. ada ayat membunuh itu perumpamaan ya?
Itu cuma perumpamaan. Oh, enggak semua. Bagaimana Enggak semua. Lihat kalimat Perikopnya tertulis itu perumpamaan, Pak. Itu tertulis. Baca ayat bagaimana? Iya. Nah, sekarang begini di Matius 10 ayat 30 sampai 34 sampai. Sebentar dulu, Pak. Anda selesaikan dulu Lukas ini karena Anda kan sudah kena skakmat nih. Gimana, Pak? Itu ayat 11-nya, Lukas 19 ayat 11. Makanya saya katakan itu sudah jelas-jelas perintah membunuh barang siapa yang tidak mengakui aku rajanya bawa di hadapan. Ayat 11 berkata, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sekarang bukan Bapak bilang dia ceritakan jangan Bapak membuat suatu premis, semua perintah pembunuhan adalah perumpamaan, bukan begitu. Nah, bagaimana dengan Injil Matius ya? Injil Matius 10 ayat Bang Samuel, kasih tahu itu perikopnya ada perumpamaan bukan? Kasih tahu perikopnya itu perumpamaan bukan itu. Nanti saya kasih ayat Al-Qur'an nih, saya tanya perumpamaan enggak? Soalnya mereka ngebom tuh kemarin ya. Sekarang Matius 10 ayat berapa? Ya. Matius 10 ayat 34 sampai 36. 34 sampai 36. Ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Oke? Dari 34 dulu. 34 baru sampai ke 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Oke? Oke. Terus makna pedang apa? Oke. Firmanku seperti pedang bermata dua. Ada tertulis seperti itu, Pak. Oke? Ya, terus bagaimana dia bisa dengan maknanya apa dia memisahkan kedua, memisahkan anak dari orang tuanya? Sebentar. Pedang di situ ada nggak kata-kata tusuklah, bunuhlah, penggallah? Ada nggak ketika ada kata-kata pedang di situ? Iya, tapi kan ayat selanjutnya dia akan memisahkan anak dari orang tuanya. Saya tanya dulu untuk menjelaskan ini. Saya tanya dulu sebentar. Anda mau kena Anda menjawab bukan nih. Bertanya. Sebentar. Anda kan mau 2-0 nih kena skakmat. Nah, sebentar, Pak. Bukan sebentar, tugas Anda menjawab bukan bertanya. Ya, ini mau dijawab, kan ada kata pedang. Ini kan mau dijawab nih. Ini kan ada kata pedang, Pak. Nah, pedang itu diperintahkan untuk apa? Coba jawab. Di konteks ayat itu pedang itu diperintahkan untuk apa? Anda yang menjawab, bukan balitanya saya. Oke, saya jawab. Tidak ada untuk disuruh membunuh, tidak ada disuruh untuk menggal, Pak. Jadi kalau tuduhan Anda pedang di situ digunakan untuk membunuh, untuk menggal, silakan kasih ayatnya, silakan. 2-0 kena skakmat. Terus begini, di ayat selanjutnya dia akan memisahkan anak dari orang tuanya. Jangan lari dulu. Anda membawa ayat dulu. Oh, enggak, Anda lari, Anda kabur. Sebentar. Lari bagaimana? Anda kan membawa ayat ini. Kan ada pedang. Anda lari. Bukan kan Anda bawa ayat itu ada pedang. Munafik dalam berdialog. Anda lari. Kita berdialog cari kebenaran, bukan cari skakmat. Anda lari. Kan Anda bilang kan jangan bawa pedang. Tetapi kan Anda tidak bilang mau ayat itu bawa pedang. gitu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya karena Anda menuduh, tunjukkan di dalam konteks ayat itu pedang itu dipakai untuk memenggal atau membunuh. Silakan. Atau skakmat 2-0. Jangan jadi begini, nggak boleh jadi begini. Nggak boleh jadi begini. Anda tunjukkan. Kan Anda membawa ayat itu. Silakan tunjukkan. Saya tunggu. Iya, saya yang bawa. Justru konteksnya yang paling. Entar dulu, mana ayatnya? Mana ayatnya? Pedang itu dipakai untuk membunuh. Anak dari orang tuanya. Enggak. Apa maknanya? Iya, mana ayat itu digunakan untuk memenggal? Mana ayatnya? Saya tidak mengatakan ayat itu Loh, mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya tidak katakan ayat itu tadi memenggal, tetapi keterangan. Ya sudah, berarti kan Anda sudah jawab. Memisahkan anak dari orang tuanya. Sekarang memisahkan dari orang tuanya itu bukan membunuh. Samuel, Anda terlalu goblok berdialog. Betul. Kalau bukan, jangan bilanglah goblok. Nah, tadi kan saya lebih goblok. Lebih goblok. Orang berkata, gua tahu, tapi dia nanya. Mana nanya enggak? Kalau nanya dijelaskan sama Bang Samuel. Jangan sok tahu kamu, kalau enggak kita yang tanya loh. Justru dia kan balik tanya saya. Lah saya jelaskan, di atas kan dia melambangkan pedang, di bawah lambangkan memisahkan anak dari orang tuanya. Apa maknanya itu? Memisahkan, makanya dijelaskan. Saya mau sampaikan, seorang debater dia harus terurus menjelaskan. Memisahkan itu bukan arti membunuh, ialah membunuh. Gitu. Kalau arti memisahkan itu membunuh, artinya itu otaknya goblok, otaknya nggak dipakai, terlalu goblok. Kata memisahkan itu diartikan membunuh itu goblok. Justru apa makna memisahkan itu apa artinya? Oke, saya jelaskan ya. Nanya kan? Saya jelaskan ya.
Biar dijawab Bang Oke. Samuel. Saya jelaskan ya. Tuhan berkata, pedangku seperti firmanku seperti pedang bermata dua. Nah, jadi ketika Tuhan berfirman, terus dia percaya Yesus, nah orang tuanya misalnya yang Muslim benci sama anaknya. Nah, jadi anaknya ini karena pedang firman Tuhan itu yang adalah pedang bermata dua memisahkan antara dia dengan orang tuanya. Gitu loh Pak, ya. Jadi kalau mengikut Yesus itu, misalnya ditentang sama orang tuanya, ya harus berpisah dari orang tuanya. Kayak Ya, macam saya terpisah dari keluarga saya, gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Karena berarti saya kalau macam ada ayat-ayat membunuh, ada ayat-ayat membunuh di dalam Alkitab itu hanya kiasan ya? Mana membunuh? Pedang kok langsung dibilang membunuh. Pak, ada senjata, ada pedang di sini, memang langsung digunakan untuk membunuh. Iya. Ya, konteksnya dong. Konteksnya itu justru itu. Berarti begitu kejamnya. Berarti begitu kejamnya. Ya, berarti begitu kejamnya. Waktu Tuhannya kalian menghukum orang tua saya dan dia memusnahkan semua anak Israel. Begini Pak, maksudnya saya jelasin ya Pak Rahmananya. Ini komunikasi saya. Karena dia datang ini, ya dia datang ini membawa pedang. Pedang itu apa? Pedang itu adalah firman. Karena pedang itulah saya tidak bisa lagi hidup dengan orang tua saya, ngerti, paham? Akhirnya saya terpisah dengan keluarga saya, paham? Gitu loh, Pak. Berarti ayat yang sebelumnya yang bawalah setruku dan bunuhlah di hadapanku itu juga kiasan. Itu kan perumpamaan tadi sebelumnya. Ada perumpamaan, bukan omongan saya, bukan omongan kita, Pak. Itu perikopnya tertulis perumpamaan. Nah, kalau berarti kematian Yesus di kayu salib juga kiasan. Ya, itu jelas di dalam Raja. Kalau gue bilang 1000 kali, dia nggak akan Ramana Raja. Jadi nggak ada gunanya gue bilang sabar. Berarti kematian Yesus di kayu salib juga kiasan ya. Ramana Raja. Gue bilang 1000 kali tapi dia begitu. Jadi mamu mesti didebat mesti begitu. Itu teknik debat sama dia. Ramana Raja. Iya kan? Berarti kematian Yesus di kayu salib juga kiasan ya. Sebelum kita lanjut, begini Ramana Raja. Ya silakan Pak Korpus, silakan. Ya, Alkitab itu bukanlah buku yang comot-comot per ayat yang nggak nyambung, bukan. Tapi Alkitab itu ada konteksnya. Kenapa Anda mengalami kesalahan? Karena Anda lepas dari konteksnya. Itu saja. Tadi Anda menggoblok-goblokin Samuel. Saya kira Anda cerdas, ternyata Anda lebih goblok. Maaf ya kalau saya ngomong kayak gini ya. Jadi sebentar. Sebelum Anda bertanya, pahami dulu konteksnya. Ini bahasa Indonesia loh yang Anda baca, bukan bahasa asing. Anda sama dengan Madia tadi. Membahas sifat aja gagal banget. Bener-benernya minta ampun. Parah minta ampun, bener. Sudah tidak usah banyak tambahan bahasa. Kita dialog. Ini kan butuh waktu. Silakan bicara apa yang penting dibicarakan. Sebentar, jiwa militannya itu luar biasa, tetapi memperlihatkan kebodohan gitu. Jangan gitu loh. Ini saya beritahukan sekali lagi, Alkitab itu ada konteksnya. Jadi jangan hanya dibahas seperti jangan hanya asal bahas gitu loh ya. Justru saya mau sampaikan juga ini, toh. Kalian kan selalu mengkritisi Al-Qur'an. Bukan, kita Al-Qur'an pun dia mempunyai tata cara yang berbeda seperti Pak Korpus. Paham nggak? Boleh saya setiap ayat membunuh di dalam Alkitab itu kiasan, maka kematian Yesus di tiang salib juga itu kiasan. Paham makanya tadi ketika ini yang saya sampaikan sebentar dulu, ini yang saya sampaikan untuk kalian. Jangan memandang ada selumbar di mata saudaramu sedangkan sepotong balok yang melintang di matamu sendiri kamu tidak tahu. Anda ngambil lagi teks itu tapi salah cara gunakannya. Kasihan sekali Anda ini. Begini. Bukan kasihan sekali, tapi sebetulnya Pak Korpus. Berdialog bukan mencari kebenaran, tetapi mencari yang penting asal menang. Oh, saya sekak Madia. Ini sifatnya Samuel. Tidak, kita di sini tidak bicara asal menang, tapi kita di sini mencari kebenaran. Kita ini kita bukan petinju yang mabok, bukan. Tapi mari, kalau kalian berani menguliti, kita kuliti sama-sama. Sebab begini, kalau kita mau saling mengkritisi tentang kitab-kitab, silakan saya mau sampaikan untuk kalian. Ya, di dalam larangan Alkitab, ya, celakalah orang yang mencampur aduk minuman, ya, celakalah orang yang minum anggur dan kamar, tapi itu sendiri pembuat anggur. Ramana Raja,
Kamu kan goblok-goblokin kita semua orang Kristen. Saya tanya, antum ini dari Islam atau dari Kristen? Begitu. Karena kalian hanya pandai memandang kesalahan orang lain, tapi kalian tidak pandang memandang diri kalian sendiri. Ya, kamu nggak mau dijelasin, kamunya nggak mau dijelasin. Ini diskusi, bukan memandang boleh saya bicara nih. Boleh saya bicara bentar. Saya sangat-sangat menilai, saya sangat-sangat menghargai kalian, tetapi saya amati tadi. Menghargai apanya? Kamu biasanya cuma sebenarnya Rahmana Raja mau cari apa sih sebenarnya? Rahmana. Dengerin, saya jawab teman-teman. Bukan orang yang berbobot, Saya anggap kalian. Kamu nggak ada bobotnya, kamu nggak ada bobotnya sama sekali. Kenapa? Karena kalian hanya bisa memandang kesalahan orang, tapi kalian tidak tahu kesalahan kalian sendiri. Bisa baca Quran nggak? Bisa baca Quran nggak? Sebentar. Saya tidak sedang berbicara. Kamu mualaf apa gimana? Kamu mualaf apa gimana? Iya, dia katanya mualaf katanya. Oh, katanya dia mualaf. Berarti kamu udah pinter nih Quran nih, soal Quran nih. Apa? Saya tidak pintar dengan Al-Quran. Bahkan di sini konteksnya harus pintar dong kamu. Alkitab. Kan orang Islam katanya pintar semua, makanya kamu dulu. Jangan jadi pecundang semua. Jangan dulu jadi pecundang. Kan kamu tidak butuh penjelasan. Kamu butuh penjelasan nggak mau kan? Kamu nggak mau butuh penjelasan kan? Rahmana Raja, tolong kalau berdiskusi yang intelektual. Ya intelektual sedikit ya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara keseluruhan ya. Yang pertama ada mujahid kita yaitu Media Channel, dan yang kedua ada Mu'alaf Rahmana Raja yang sudah menunjukkan jiwa kesatria, jiwa seorang pendekar sejati yang di sini sudah berupaya dan berusaha untuk membendung semua hujatan dan fitnahan yang diarahkan kepada Islam. Dan juga kita sangat mendukung dan mengapresiasi kedua saudara muslim kita ini yang sudah dengan berani berdebat dengan kaum kadal ini ya. Nah, saya tidak lagi akan membahas topik yang diperdebatkan di diskusi tadi ya. Namun saya di sini akan bercerita sedikit perihal keadaan saya di rumah. Ya, kebetulan saya punya rumah yang agak besar menurut ukuran saya ya. Dan juga saya ada memelihara anjing rumahan, itu ada 5 ekor. Yang jantannya juga ada ya. Kemudian yang betinanya pun ada anjing rumahan ini. Dan memang risiko memelihara anjing rumahan ini ada positif dan negatifnya ya. Ketika positifnya bisa kita bawa untuk pergi berburu babi ya, karena babi adalah merupakan hama bagi petani dan juga merupakan makhluk atau hewan yang haram dan najis ya. Dan sementara anjing rumahan sendiri pun sebenarnya juga najis. Dan ketika kita memelihara anjing rumahan ini, maka otomatis kita akan sering bersinggungan dengan hewan satu ini, sehingga harus sering melakukan bersuci dengan tanah dan juga air ya. Cuma yang membuat saya geli dengan anjing peliharaan ini, anjing rumahan ini adalah ketika kalau ada tamu yang datang gitu, anjing saya ini walaupun sudah disapa oleh tamunya, namun anjing rumah ini tetap menggonggong ya, tidak henti-hentinya. Seakan-akan kalau saya perhatikan anjing rumah ini dia lebih ganas dan lebih kuat, lebih buas daripada singa ya. Cuma yang membuat saya ketawa melihat anjing rumah saya ini, dia tidak bisa menggigit karena memang anjing ini giginya sudah nggak ada semua, jadi sudah nggak bisa menggigit, jadi hanya bisa menggonggong ya. Dan itu pun giginya rontoknya habisnya karena dia sembarang makan aja kan, asal apa saja dimakan gitu.
Kadang batu pun dimakan, kaki meja pun dimakan kan. Jadi itulah giginya habis, jadi ompong gitu, jadi sudah tidak bisa menggigit lagi. Kemudian yang lucunya lagi, ketika dia pergi main-main ke rumah tetangga gitu, ke tempat-tempat lain, malah kalau sampai di luar itu penakutnya minta ampun itu anjing rumahan, sampai-sampai itu buntut atau ekornya itu dikepit ya ke bawah kaki belakangnya itu, saking takutnya berada di luar dari rumahnya sendiri. Jadi seperti itulah kelakuan anjing rumahan saya ini. Kalau di kandangnya sendiri ini sangat garang sekali ya, seakan-akan ingin memakan manusia. Namun kalau sudah keluar itu penakut sekali ya. Jadi itulah pengalaman saya memelihara anjing rumahan ini. Jadi sedikit saran atau tip ya untuk saudara-saudara mungkin yang ingin memelihara anjing rumahan ini, sebaiknya dilihat betul dulu, dan kalaupun sudah ada anjingnya maka itu harus diajari, dilatih dulu biar tidak sembarangan menggonggong-menggonggong kepada tamu yang datang ke rumah kita ya. Dan begitu juga kalau ketika keluar dari kandangnya atau dari rumahnya, biar tidak penakut ya. Jadi memang ada suka dukanya kalau memelihara anjing rumah ini, ada positif negatifnya ya. Namun itu kan tergantung kita bagaimana menyikapi atau melatih, mengajari yang namanya anjing rumah ini supaya bisa mengikuti arahan kita ya. Karena notabene yang namanya binatang atau anjing ini sebenarnya bisa kita latih asalkan kita ulet dan teliti ya dalam mengajarinya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan pengalaman atau tip dari saya ini bisa menjadi pedoman kita ya jika ingin memelihara anjing rumahan ini. Nah, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.